Oke, selamat pagi. Ya, ternyata masih pada belum join ya. Ini total partisipannya ada 40-an. Jadi ya sambil nunggu lah, sambil jalan kita sambil kenalan dulu. Nah, ini udah ada Anisanya juga. Bisa di-unmute, Miss? Oke, oke. Oke. Nah, kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu, kenalan dulu. Mungkin dari saya juga dulu ya. Saya dari Anak Data, Fauzan. Mungkin sekarang as a BI engineer, business intelligence engineer di Evermost. Kalau teman-teman tahu bisa search juga. Kalau mau connect linkin juga boleh, silahkan. Feel free aja. Dulu sebelumnya setim sama Anissa di Pizza Hut, jadi data juga di sana. Dan sekarang Anissa di Pizza Hut, masih di Pizza Hut, saya tinggalin. Canda ya. Saya tinggalin. Nah, Anissa di Pizza Hut. Nah, teman-teman di sini pasti juga yang tertarik ya, kenal-kenalan dulu gimana sih proses nanti akan diceritain juga sama Anissa ya, maksudnya gimana sih prosesnya dari background yang non data, ya kan, bener ya, dulunya Iya, bukan betul. pendidikan data ya. Kalau saya dulu mungkin lebih ke data karena saya dulu statistik, jadi mungkin ya familiar lah sama data, tapi kalau mungkin Anissa tuh bukan. Mungkin sebelumnya kalau teman-teman tahu juga ada sesi yang sebelumnya ada Malva juga sama How to Kickstart Karir Data, tapi backgroundnya non data. Kalau Malva sebelumnya itu dia backgroundnya juga agribisnis, jadi teman-teman yang Jauh. non data jauh kan, tiba-tiba bisa-bisanya pekerjaan pertama mereka nih, Anissa juga Malva juga sebelumnya itu data gitu loh. Padahal backgroundnya bukan data kayak gitu. Bahkan salah satu alumni anak data juga mungkin seangkatannya Anissa, ada namanya Cornell, dia backgroundnya perikanan, kelautan kalau nggak salah. Nah si kelautan ini tuh bahkan udah sekarang as a data analyst jadi BI ya. Kemarin sempat di Fabilio juga ada kayak gitu. Nah mungkin bisa share screen juga sambil kenalan nih. Oke, Silakan oke. dari. Oke, kita sambil kenalan dan sambil nunggu dulu kali ya, Mas. Oke, ini udah kelihatan ya screen aku? Aman, aman kelihatan. Oke, oke. Oke, mungkin sebelum mulai aku mau bilang makasih dulu sama Mas Fauzan dan tim dari Anak Data yang udah ngasih kesempatan untuk bisa sharing bareng teman-teman semuanya. Tapi notes juga di sini aku berharapnya sih sharingnya bisa dua arah karena aku juga masih belajar gitu ya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanyain. Dan aku harap sesi pagi ini juga bisa kasih insight buat teman-teman atau ngebantu teman-teman untuk gimana sih caranya start karir as a data analyst atau data related tanpa ada background pendidikan formal ya di sini. Maksudnya kuliahnya mungkin bukan di statistik atau informatika karena mungkin kita main-main di query, SQL dan lain sebagainya itu kayak gimana sih? Lebih ke ngebahas itu aja pagi ini dan obrolan kita kali ini juga santai aja gitu kan. Mungkin Setuju, itu setuju. sedikit gambaran dari aku Ya. pagi ini kayak gimana. Terus mungkin aku mau Oh kenalan iya. sedikit. Jadi udah di-mention juga sama Mas Fauzan, aku salah satu alumni Anak Data, nama aku Anissa Deni Islami, teman-teman bisa panggil dengan Anissa. Kalau dihitung berapa kali join kelas data, kayaknya 3 kali lebih. Kayaknya ya Mas, dari awal kelas FGD dari Anak Data, itu awal-awal Anak Data aku join, saat itu aku masih intern di Fabilio, itu sekitar tahun 2020, ya 2020, ya 2020. Terus sampai sekarang pun aku juga masih join belajar bareng Kamaria dan Mas Fauzan gitu, tapi mungkin sekarang belajarnya udah terkait dengan modeling, Python, padahal dulu start aku belajar dengan anak data ini tuh, aku tuh masih menggunakan yang analisisnya tuh cuma pakai spreadsheet, Excel. Waktu itu aku masih mulai juga belajar Google Data Studio, tapi belum se-expert itu gitu kan, dan sampai sekarang mungkin itu sudah menjadi daily tools aku dan tools-tools lain yang nanti bakal kita bahas. Kurang lebih itu gimana sih aku start karir dan bareng sama anak data, dan saat ini aku bekerja di PT Sari Melati Kencana Tbk atau mungkin lebih dikenal dengan Pizza Hut sebagai junior data analyst. Lalu sebelumnya aku juga sempat bekerja di Akulaku Indonesia as a merchant operation kategori home and living. Lalu sebelumnya aku juga sempat intern dan juga freelance di salah satu agensi, yaitu di Magnus Digital dan juga Hakodo Digital.
Dan juga sebelumnya intern pertama aku itu di Fabelio sebagai Business Intelligence Analyst. Kurang lebih itu background experience aku di data. Lalu selanjutnya mungkin sedikit mengenai background pendidikan. Aku dulu kuliah di Universitas Diponegoro, jurusan administrasi bisnis. Dan aku juga sempat dapat kesempatan untuk exchange selama 1 semester di University Malaysia Sabah dengan ininya industrial relation, majoring in industrial relation. Jadi mungkin semuanya tidak ada hubungan secara langsung dengan data, tapi aku bisa bilang semuanya berkorelasi dan ngebantu aku untuk long term karir aku yang tujuannya itu di data related dan dengan background bisnis itu menurut aku masih berhubungan, tapi mungkin as a technicalnya aku belajar sendiri, SQL dan lain sebagainya, salah satunya dengan aku join di anak data dan juga beberapa course yang pernah aku ikutin, aku akan share nanti di sini. Jadi itu mungkin kurang lebih dari aku. Oke, mungkin teman-teman udah tahu sedikit tentang aku pengen tahu juga background teman-teman di sini, mungkin bisa langsung di type aja di bukan komen ya, apa sih, di question di chat. Aku pengen tahu kira-kira teman-teman tuh sekarang itu mungkin final years atau mungkin lagi cari-cari opportunity juga nih di data related atau gimana. Jadi obrolannya bisa kita sesuaikan nih gitu dengan background teman-teman kayak gitu. Iya, setuju. Silakan kalau ada yang mau, bahkan langsung question juga nggak apa-apa terkait tadi background-nya atau experience-nya Anissa tadi ya. Jadi bisa langsung question di chat atau sama tadi background-nya apa. Jadi mungkin nanti kita juga di sini ibaratnya kayak kita feel free ngobrol aja ya. Kalau ada mungkin sesuatu pertanyaan atau mungkin kendala dalam belajar data analis atau tadi mungkin lagi yang cari kerjaan nih, gimana sih carinya kayak gitu, apakah kok susah banget ya kayak gitu, gimana cara carinya atau mungkin gimana, karena mungkin juga ada opportunity nih ya, mungkin dari kita, mungkin dari Pizza Hut ataupun dari saya di Aftermos, mungkin nanti kalau ada opportunity gimana sih biasanya dapatnya kayak gitu. Boleh di chat background-nya aja, misal lagi fresh graduate gitu ya, atau mungkin ada yang lagi udah kerja cuman lagi mau switch career jadi data analis kayak gitu, atau lagi belajar nih di bidang data gitu. Menarik sih tadi ini berarti bisnis ya, tadi background bisnis, tiba-tiba data. Nah, ini pertanyaan sih dari saya juga sebenarnya belum pernah saya tanya. Benar kayak belum pernah saya tanyain. Kenapa gitu? Kenapa data? Ini jawab sekarang apa nanti nih, Mas? Ya nggak apa-apa sekarang aja. Maksudnya kenapa data? Maksudnya soalnya belum pernah, maksudnya dari saya juga belum nanya ya, kayak kenapa kok tiba-tiba dari bisnis kok tiba-tiba iya kecemplung, oh apakah kecemplung atau wah data ini bagus nih kayak gitu, kenapa nih data? Oke, pertanyaan sebelumnya lebih ke ini udah selesai atau belum gitu ya. Oke, jadi kalau kenapa data gitu, sebenarnya reason awalnya karena dari aku kuliah di bisnis gitu kan. Sebenarnya kalau di bisnis itu kita juga belajar statistik juga, tapi mungkin hanya basic statistik. Terus visualisasi kita belajar pakai Tableau, tapi hanya 1 semester dan ibaratnya kayak orang yang nggak tahu background data sama sekali, terus ada mata kuliah di 1 semester itu mengenai Tableau. Pasti kan kayak mind blowing gitu kan. Nah, tapi sebelum masuk di semester itu sebenarnya aku enjoy, maksudnya ambil di jurusan bisnis ini. Tapi aku tuh lebih ke kayak di saat dijelasin dosen gitu, misalnya kita lagi belajar marketing gitu, mungkin secara teoretikal dosen tersebut menjelaskan gimana kita cara ngebawa leads atau misalnya gimana sih orang tuh, kita belajar mungkin kalau teman-teman di sini ada yang backgroundnya bisnis, kita belajar namanya teori Kotler gitu kan, purchase decision gitu kan, gimana orang tuh sampai pertama tuh mereka tuh nyari tahu apa yang mereka butuhin, sampai mereka tuh bisa membeli suatu barang, itu kan melalui beberapa tahap gitu. Nah, aku tuh dapat background itu, tapi cuman sekedar, oh ya mereka itu pasti pertama cari tahu dulu apa yang pengen mereka beli, terus reverse produk ini, terus compare dengan produk lain sampai mereka purchase, tapi teori aja. Tapi aku penasaran kayak, apa iya, sekarang kan kita juga sebagai buyer gitu ya, kayaknya tuh ada trigger-trigger lain gitu. Nah, apakah si trigger-trigger ini tuh sebenarnya tuh bisa terukur atau enggak gitu kan. Nah, itu aku makin bingung lagi kayak gimana ya untuk solve ini sedangkan tuh di kampus aku tidak mendapatkan wadah untuk menyelesaikan itu.
mungkin aku mendapat jawabannya, tapi ya balik lagi teori gitu dan aku kurang puas dengan itu. Sampai akhirnya di semester 5 itu diharuskan untuk ambil intern, dan saat itu sebenarnya aku dapat kesempatan untuk intern di salah satu BUMN, tapi kalau nggak salah tuh dulu ini tuh kayak di under HR gitu. Jadi divisinya tuh under HR gitu dan aku merasa kurang sesuai gitu karena sebenarnya aku pengen masih ada analisisnya gitu, masih pengen belajar bisnis approach-nya gitu. Tapi itu yang lebih proper di real world-nya tuh kayak gimana sih selama nanti di kerjaan, apakah se-easy itu sesuai dengan teorinya atau gimana gitu. Akhirnya aku dapat tawaran lain lagi untuk intern di salah satu agensi. Jadi intern pertama aku, sorry tadi aku sempat mention salah. Yang pertama itu aku di agensi dulu, baru di Fabelio gitu, e-commerce gitu kan. Nah saat di agensi itu aku mulai belajar data itu dengan matrix-matrix yang mungkin sederhana dan teman-teman itu sebenarnya udah tahu. Mungkin kalian kalau buka Instagram atau mungkin punya bisnis gitu kan, bisnis account Instagram, atau kalian nyalain Instagram Insight kalian, pasti ada yang namanya impression, engagement, kayak gitu-gitu kan. Nah, itulah yang pertama aku analisis gitu kan. Atau as simple as misalkan teman-teman punya banyak apa ya, role model KOL gitu kan, atau misalkan selebgram lah bahasanya gitu. Apakah orang kalau misalkan milih si KOL A sebagai BA-nya atau sebagai maksudnya untuk ngepromotin produk dan lain sebagainya, apakah orang cuma sekedar oh ya oke dia bagus gitu, oh dia lagi hype. Ternyata nggak cuman itu, kita tuh lihat dari total postnya, secara marketingnya juga mungkin itu lebih ke tim marketing dan tim KOL, aku juga kurang paham. Tapi as a data analyst di sini aku ngebantu untuk cek impressionnya gimana, engagementnya gimana. Dari semua postingan si KOL itu, kira-kira tuh engagement paling tinggi itu tuh saat dia ngepost tentang apa sih kayak gitu. Nah jadi di saat kita tahu oh top 3 post dari si KOL A ini atau si selebgram A ini itu terkait dengan beauty gitu kan, updatean tentang beauty gitu kan. Dan kita ada di sini aku sebagai data analis di salah satu agensi ini tuh megang suatu klien misalkan beauty industry, let's say misalkan L'Oreal saat itu gitu. Nah ya udah, apakah ini tuh match si KOL ini tuh apakah bisa support bisnis klien kita dalam arti di sini si L'Oreal ini tuh untuk support ngepromotin si produk-produk L'Oreal ini. Terus ntar kita compare dengan KOL lain. Atau misalkan dalam dunia marketing misalkan ada sebutannya kayak campaign A, B, C, D, E gitu kan. Untuk si campaign A, B, C ini tuh kira-kira tuh mana sih yang lebih baik, terus kira-kira tuh support dari KOL mana sih yang lebih suitable gitu sama si campaign yang sedang berjalan ini. Jadi hal-hal yang aku analisis tuh pertama dari situ. Terus aku naik analis ke yang lebih bisnis banget yang ini nih yang gue mau, misalkan kayak gitulah istilahnya. Aku belajar dengan website analisis kayak gitu-gitu di e-commerce. Jadi kurang lebih flow-nya kayak gitu dan makin lama makin pengen tahu gitu. Ternyata Tertarik ya. seru ya gitu. Jadi yaudah di-dive lagi, dipelajarin lagi. Oke, jadi benar-benar come up dari pas kuliah ada bisnis case yang kayak ibaratnya ada Positioning hubungannya sendiri sama gitu ya. data kayak gitu ya. Ya. Ada data terus curious nih, kok bisa ya ada ini dari mana sih data-data tersebut atau decision ini dari bisnis tersebut tuh dari mana sih? Makin curious pas pakai tableau pakai kok menarik ya. Jadi kayak decide kayak memutuskan sesuatu itu tuh kayaknya better kalau ada datanya deh kayak gitu ya pas dari bisnis case-nya ya. Tapi coba nih cari tempat-tempat tertentu, oh ternyata data itu nggak yang sekomplikat itu loh, bahkan sesederhana tadi di IG, di Instagram kita tuh ada data-data yang kalau kita connecting atau kita hubungin ya, kita benang merahnya, oh ini sama ini, jadi insight ya tadi ya, jadi insight, jadi kayak kita decide buat contoh tadi, oh KOL yang mana dan sebagainya, dan nanti lanjut lagi bisa dari website dan sebagainya, jadi data itu kayak udah banyak banget ya, jadi mungkin teman-teman yang sering dengar juga, oh data itu data penduduk dan sebagainya. Nah, nggak cuma itu, ternyata sekarang tuh data itu ya lebih luas lagi, jadi bahkan dari website dan sebagainya gitu tuh banyak juga kayak gitu data. Iya, betul Oh, banget. wah pokoknya banyak deh. Nah, tadi ini ada beberapa juga dan mostly dari udah jawab juga ada dari fresh graduate ya. Saya ada dari Semarang nih kan, dari Semarang juga kan, Anissa kan di Undip nih ada fresh graduate dari Politeknik Negeri Semarang nih lagi nyari passion kayak gitu. Nih Anissa juga dari Semarang, dia Undip, terus Lihat ya, dia orang Semarang juga. Saya juga ternyata tukeran ini gitu.
nggak jauh ya. Nih, ya by the way nih, Muhammad Iqbal Fauzan, saya juga Fauzan. Saya juga lagi di Semarang nih. Saya di Tembalang. Jadi malah deket nih kalau mau discuss kayak gitu bisa kok. Connect aja di LinkedIn, bisa janjian juga dan sebagainya kayak gitu. Fresh graduate. Lalu yang lain mungkin ada yang mungkin dari fresh graduate atau yang mungkin bisa di chat juga atau mungkin ada yang mau langsung ditanyain juga boleh kayak gitu. Oke, mungkin bisa start nih lanjut ke next materi. Oke, aku lanjut ya semuanya. Oke. Mungkin aku udah sedikit tahu background teman-teman. Belum semua sih, dan ini juga mungkin belum semua juga yang join. Oke, mungkin aku bakal lebih menggarisbawahi nanti di part CV, portofolio, dan starting karirnya dulu gitu. Mungkin tadi ada yang nyari mention juga pengen masih nyari passionnya di mana, kira-kira sesuainya tuh di pekerjaan yang seperti apa, kayak gitu-gitu ya. Kalau aku bisa bilang mungkin itu bisa di start dari kira-kira kalian itu lebih curious dengan hal apa, dan kira-kira saat mengerjakan itu enjoy atau enggak. Itu sedikit aja sih mungkin dari aku, nanti kita lanjut lagi. Oke, jadi di sesi kali ini ntar aku bakal bagi menjadi 4 section. Section yang pertama itu introduction, data analysis itu apa sih, gimana kerjaannya, terus kenapa sih harus ada si data analis ini gitu. Lalu yang poin kedua ada skill, dari hard skill, soft skill yang kita butuhin untuk starting karir di data analis itu tuh kira-kira apa aja. Lalu tips and trick, aku akan bahas sedikit mengenai recruitment process dan tips and tricks dari aku, mungkin lebih ke based on experience aku gitu ya, lebih tepatnya seperti itu gitu ya. Terus yang keempat itu gimana kita nge-boosting CV dan portofolio. Dan portofolio ini juga hal baru untuk aku. Aku awalnya nggak ada portofolio, tapi mungkin aku bisa suggest teman-teman create portofolio pertama itu seperti apa sih untuk yang pemahaman datanya tuh masih kurang, atau maksudnya kayaknya kurang pede dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di sini. Next, oke. Tadi sudah sempat di-mention, saat ini aku bekerja di Pizza Hut Indonesia gitu kan. Jadi kurang lebih hal-hal yang aku analisis, hal-hal yang aku playground aku itu terkait semua data Pizza Hut Indonesia. Jadi mungkin itu sekitar 570-an, sekarang aku lupa exact number-nya. Pizza Hut itu udah termasuk dibagi dua, yaitu PHD dan PHR kayak gitu. Jadi ya mainannya terkait dengan data-data Pizza Hut Indonesia. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke main poinnya, data analis. Jadi, data analis itu tuh apa sih? Mereka tuh ngapain? Dan workflow-nya itu seperti apa? Nah, untuk aku sendiri mungkin di sini aku akan menjelaskan atau ya menjelaskan versi aku yang lebih easy to digest sama teman-teman yang mungkin masih awam dengan data analis. Jadi kurang lebih sebagai data analis, yang aku lakukan itu adalah yang pertama, aku harus tahu dulu di saat oke, di sini disebutkan aku narik data atau modify raw data gitu kan. Tapi sebelum itu sebenarnya harus kita catat dulu kalau kita tuh harus tahu dulu goals-nya itu apa. Mungkin Mas Fauzan dulu juga sering mention ke aku di saat kita kerja bareng di Pizza Hut, kayak jangan langsung tarik data di request apa langsung tarik data, enggak, tapi harus tahu dulu end goals-nya itu apa, brief-nya itu seperti apa, dipahami dulu. Setelah kita memahami, oh brief-nya ini, dan request data misalkan dari manajemen atau dari tim lain gitu kan, terkait misalkan tolong tarikin data A gitu. Oke, kita tarikin itu, tapi as a data analyst kita nggak cuma as is narik data itu, tapi terkadang kita juga harus proaktif, kayaknya data B itu juga terkait nih sama data A. Jadi mungkin kita bisa tambahin. Jadi kita juga memberikan suggestion. Pertama kita tahu briefnya itu apa, terus kita tarik datanya dari raw data yang mungkin itu masih berantakan. Mungkin kita juga perlu cek dulu data type-nya apakah sudah sesuai semua. Terus apa kita butuhin kolom-kolom tambahan lagi untuk bisa menjadi tambahan insight untuk kita. Itu juga kita ada di part di awal-awal nih kayak gitu. Nah, part-part kita cek data type, terus nge-cleanse data dan lain sebagainya, itu masuk ada di stage yang ketiga, yaitu kita transform si abstrak data yang mungkin cuma bentuknya table yang masih berantakan, yang kita juga nggak tahu nih gimana sih, kan biasanya cuma table ke bawah, ke bawah, kolom ke bawah, terus kita nggak tahu highlightnya mana yang tertinggi, mana yang rendah, mana average-nya, atau
gimana sih behaviornya dan lain sebagainya, apa yang mau kita highlight tuh belum tahu tuh di situ. Lalu kita masuk ke poin keempat, yaitu kolom-kolom itu atau misalkan si data-data itu yang masih berantakan itu gitu kita rapikan dalam bentuk apa? Misalkan kalau teman-teman familiarnya masih menggunakan Excel, mungkin bisa kita bikin pivot table atau kita as simple as sort dari yang paling tertinggi dan terendah. Itu udah insight. Misalkan ada sales monthly sales dari Pizza Hut misalkan bulan Januari sampai Desember. Ya udah datanya misalkan kolom pertama month dan year, kolom kedua itu salesnya. Ya udah kalau misalkan table gitu aja kita nggak dapet insight, tapi itu akan menjadi insight cuman sekedar kita sort atau kita urutin dari paling tinggi ke paling rendah itu udah menjadi insight. Kita udah tahu di situ artinya sales paling tinggi itu di bulan mana. Itu udah insight. Lalu misalkan yang kedua data analis itu juga analisis lebih lanjut atau deep analysis yang lebih dilakukan lagi itu pertanyaan selanjutnya adalah kenapa lebih tinggi di bulan Januari misalkan. Apa sih yang bikin tinggi? Lalu kontribusi dari produk apa sih yang bikin sales ini lebih tinggi? Atau misalkan payment mana sih yang mendominasi dari semua sales yang ada selama tahun 2022 ini dan lain sebagainya itu dikembalikan lagi dengan brief di awal tadi goals-nya itu apa kayak gitu. Lalu selanjutnya kita udah kasih insight, kita udah highlight kira-kira apa yang perlu kita highlight itu apa aja. Setelah itu kita juga harus kasih recommendation. Gimana sih kalau misalkan di bulan-bulan tertentu itu rendah, kira-kira rekomendasinya itu apa? Apakah misalkan oh karena produk ini tuh turun karena apa atau kita ganti dengan produk-produk banding lainnya dan lain sebagainya. Nah, itu sesuai dengan kondisi data yang sudah kita analisis. Jadi kurang lebih gambaran flow kita untuk bekerja as a data analyst itu seperti ini kayak gitu. Jadi mulai dari tahu dulu briefnya atau end goals-nya itu kayak gimana, lalu kita modify atau cleanse si data tersebut, kita kelola data tersebut sampai menjadi suatu data yang lebih meaningful atau bisa kita highlight beberapa poin-poin atau insight-nya. Lalu setelah itu udah dapet nih poin-poinnya, kalau kita perlukan analisis lebih lanjut ya kita lakukan analisis, misalkan kita melakukan regulasi dan modeling-modeling lainnya atau cuman sampai di part reporting aja kita bikin dashboard kayak gitu. Untuk si dashboard itu sifatnya sih lebih ke monitor gitu, tapi di saat nanti ada kenaikan dan penurunan, nah itu harus kita lakukan next step-nya itu analisis lebih lanjut seperti itu. Jadi kurang lebih gambarannya data analisis itu seperti itu, semoga jelas. Oke, ini aku ngasih salah satu case, random case aja sih sebenarnya. Contoh misalkan waktu Valentine Days gitu, di pizza tuh ada Pizza Love tuh. Kira-kira salesnya kayak gimana ya? Misalkan kita dapat question itu dari tim marketing atau dari manajemen gitu kan. Ya udah, artinya yang pertama apa? Kita udah tahu, oke, goals-nya kita butuh, end goals-nya itu adalah kita pengen tahu gimana kontribusi si Pizza Love ini saat Valentine Days gitu. Dan ini tuh produk baru yang di launch itu khusus dengan Valentine Days. Apakah produk ini itu performance-nya baik atau ternyata B aja atau gimana gitu. Yang pertama udah tahu goals-nya. Lalu yang kedua kita collect datanya. Collect data yang pertama di sini adalah karena database kita itu adalah kita di cloud, di BigQuery. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita manggil data itu. Kita kumpulkan data itu. Mungkin ini sedikit apa sih ini random, bukan random ya, apa sih kayak abstrak gitu. Apalagi teman-teman yang belum pernah masuk untuk mainin SQL gitu kan. Ini anggap aja ini kalau misalkan ini udah kita run, kita jalanin select business bla 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 bla, ini bentuknya bisa kita ekspor sebagai Excel atau spreadsheet gitu. Nah, yang kita panggil tuh apa aja sih? Pertama data-data yang kita butuh untuk bisa nge-provide goals yang tadi gitu kan. Oke, kita butuh business date, lalu store total semua store seluruh Indonesia, lalu kita mau lihat performance-nya oke atau enggak, itu berdasarkan misalkan berdasarkan sales dan juga total bill atau quantity sold-nya gitu. Oke, kita count total bill, lalu sum net sales. Dari mana? Oh, oke. Untuk dapetin data ini semua, kita itu bisa ambil dari table yang namanya table orders misalkan. Oke. Terus next selanjutnya tanggal berapa yang kita mau lihat? Oh, kita karena ini Valentine Days, kita cuma butuh ambil seluruh data sales di seluruh Pizza Hut Indonesia
di tanggal 14 Februari nih gitu kan. Oke, run. Pas run muncul bentuknya table-table kan itu pasti. Kalau label yang pertama isinya si store code, store code. Terus habis itu mungkin di sebelah kiri sini tuh ada date-nya. Terus di sini itu ada total bill, kanannya misalkan ada sales dan seterusnya. Ini aku screenshot cuman salah satu doang. Intinya bentuknya, outputnya itu akan menjadi suatu kolom-kolom kayak gini, kolom ke bawah, ke bawah, ke bawah. Gitu. Oke, udah dapet nih, udah sesuai nih kondisinya. Lalu selanjutnya kita pengen highlight kira-kira store mana yang saat Valentine Days itu memberikan kontribusi sales paling tinggi dengan catatan produknya tapi cuma yang produk Pizza Love itu doang. Ini seharusnya di sini ya aku tambahin di mana si produknya itu sama dengan produk namanya si produk Love itu gitu. Si Pizza Love itu misalkan kayak gitu. Oke, kalau cuma bentuknya kolom-kolom table biasa, itu susah nih untuk kita untuk ambil yang paling tinggi, paling rendah atau interpretasinya tuh susah gitu. Akhirnya oke, as a data analyst nggak mungkin kita kasih bentuk table kayak gini nggak akan menjawab kebutuhan user gitu atau kebutuhan manajemen gitu kan. Akhirnya kita pindah, oke, kayaknya mending kita bikin suatu visualisasi data. Bentuknya apa? Table-table, pie chart, atau time series, dan seterusnya. Di sini akhirnya aku bentuk suatu dashboard yang isinya, ini aku screenshotnya random sih sebenarnya, ini nggak sesuai sih ini seharusnya, tapi intinya aku bentuk suatu visualisasi data yang bisa memvisualisasikan poin-poin di mana aja sih sales-nya itu tinggi, store mana aja sih yang paling tinggi, store mana yang paling rendah. Uh, Terus aku lihat kontribusi si Pizza Love ini di masing-masing store misalkan. Atau orang-orang tuh pada pesen si pizza ini tuh kira-kira di jam berapa sih saat Valentine Days dan lain-lain sebagainya. Nah itu semua disesuaikan juga dengan goals-nya. Yang mau dilihat tuh matriksnya apa aja kayak gitu. Jadi apa yang kita masukin dalam si dashboard ini seharusnya itu adalah sesuatu yang bisa menjawab dari question yang pertama, question yang ada di sini. Ini sebenarnya gambarannya general aja kan, tapi ini kalau di breakdown lagi itu bisa jadi beberapa matrix, gak cuma sales, bills, tapi bisa yang lainnya. Poin-poin mana aja yang mau kita lihat. Nah itu misalnya kita breakdown dulu, baru kita masuk deh ke visualisasi data ini. Ya udah dari sini udah bisa memberi kesimpulan gitu. Udah bisa menjawab semua kebutuhan-kebutuhan user. Nah setelah itu kalau memang kita butuhkan analisis lebih lanjut gitu kan, kira-kira misalkan sales Valentine Days di tahun depan itu juga akan naik atau turun ya di Pizza Hut Indonesia baik di PHD atau PHR, atau kira-kira sales kita beberapa bulan ke depan tuh trennya tuh kayak gimana gitu. Nah, artinya kita bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan analisis lebih lanjut, misalkan kita melakukan forecasting dan lain sebagainya. Melakukan forecasting itu misalkan teman-teman mikir, harus pakai Python nih, harus apalah lebih abstrak lagi gitu kan. Sebenarnya bisa dilakukan juga dengan menggunakan spreadsheet atau Excel. Dan aku pun biasanya sebelum aku menyentuh di part Python atau lebih advance lainnya, itu tuh aku biasanya selalu mikir dulu logiknya dulu atau kayak gambarnya sebenarnya aku menggunakan tools A, B, C, itu tuh aku tahu nggak sih ini fungsinya untuk apa. Atau kalau aku bawa atau aku implementasiin ke real business case-nya, itu tuh berfungsi untuk apa. Nah, itu sih biasanya yang pertama aku pelajarin dulu gitu. Maksudnya kayak aku harus tahu dulu ini tools untuk apa, fungsinya untuk apa, dan untuk kalau aku gunakan di sehari-hari itu di case-case seperti apa dulu, baru aku belajar tools itu. Jadi saat belajar tuh nggak asal nulis query, misalkan lagi belajar SQL, select ini nih apaan sih nih, pasti bakalan ngerasa pusing, susah, nggak jelas gitu kan, abstrak, apalagi untuk kita-kita yang di luar misalkan di luar kuliahnya tuh kayak aku kan masuknya sosial ya itu bisnis gitu kan, bukan teman-teman yang kayak informatika atau statistik gitu kan, jauh gitu. Jadi harus tahu dulu logiknya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi insight-insight ini sangat sangat apa ya? Sangat memberikan sangat penting sih untuk manajemen dan misalkan tim-tim terkait, misalkan tim marketing itu berkaitan juga untuk mereka bikin banding-banding produknya atau campaign-campaign selanjutnya seperti itu. Oke, sekarang kita next ke skill. Jadi skill apa aja sih yang dibutuhin? Nah, untuk hard skill ini pastinya sesuatu yang bisa terukur gitu kan.
Mungkin teman-teman bisa pelajarin terkait SQL gitu kan. Ada banyak gitu kan BigQuery, ada AWS atau apa. Intinya yang SQL base gitu. Banyak kelas yang udah open SQL class gitu termasuk anak data. Atau mungkin kalau teman-teman familiar dengan Udemy atau Coursera, itu juga beberapa course yang aku ikutin gitu kan, bisa search di situ, atau Skill Academy juga. Lalu selanjutnya analytical skills. Lalu ada data visualization, ini bisa menggunakan kayak Tableau, Power BI, Google Data Studio. Lalu ada juga programming language, ada Python, R, dan lain sebagainya. Nah, soft skill-nya itu pastinya sebagai data analis atau orang yang bekerja di data related gitu kan ya, kita harus punya analytical thinking. Terus kita juga apa ya? Menurut aku dari semua poin-poin yang ada di sini bisa dibaca lebih sendiri aja gitu kan. Intinya curious-nya itu tinggi. Kayak kadang mungkin kalau aku bisa bilang kadang aku ada di titik yang aku curious-nya tinggi, tapi kadang aku masih bingung aku menyelesaikannya itu dengan apa. Nggak apa-apa. Karena itu kadang aku catat dulu poin-poin hal yang pengen aku tahu, tapi aku tuh belum bisa fulfill karena mungkin skill aku tuh belum belum nyampe nih di sini. Tapi aku catat-catat itu. Aku catat, oke, poin-poin yang aku pengen tahu itu misalkan A, B, C, D, E gitu kan. Tapi pas aku baca, kok untuk solve ini tuh kayak advance banget ya, dan aku belum bisa paham itu. Nah, aku bikin journey sendiri. Bikin journey dalam arti kayak, untuk bisa tahap belajar di si modeling misalkan, aku tuh harus belajar apa dulu sih? Oh oke, aku harus punya base, apa ya, pemahaman statistik dulu nih. Aku harus tahu sebenarnya regresi apa, oh relasi itu apa, kayak gitu-gitu. Aku yakin banget teman-teman yang fresh graduate di sini, kita kan pasti bikin namanya skripsi ya. Dan kalau yang skripsinya itu ngambilnya yang kuantitatif, pasti kalian ngolah data. Ngolah data biasanya tuh kalau yang kita-kita SPSS gitu ya, SPSS. Pasti juga melakukan yang namanya regresi, linear berganda, dan sebagainya yang banyak banget, atau korelasi gitu-gitu kan. Tapi pasti aku yakin 70% kalian tuh nggak sepaham itu. Oke, ini buat nyari ini, dapat ini, dapat ini. Tapi untuk di real business case-nya, pasti nggak ada bayangan, atau bahkan sedikit bayangannya ini tuh bisa dipakai untuk apa gitu. Sedangkan itu tuh sangat berguna ternyata untuk di bisnis gitu loh, yang kita tuh sebenarnya belum ngeh aja gitu. Nah, hal kayak gitu tuh menurut aku penting kita tahu dulu gitu. Jadi seorang data analis itu pastinya punya analytical thinking, critical thinking atau curiosity itu tinggi. Setelah curiosity tinggi, tahu flow gimana untuk menyelesaikan itu, pastinya ya try to solve the problem gitu kan, dengan misalkan A, B, C, D, E method yang banyak banget gitu kan. Setelah itu percuma kalau kita udah bisa menyelesaikan itu, tapi kita nggak bisa mengkomunikasikan itu dengan baik gitu. Dan uh, catatan di sini juga, untuk mengkomunikasikan semua insight, recommendation, itu sebaiknya uh, user itu nggak perlu tahu kalian menggunakan A, B, C, D, E yang sampai deep banget, tuh nggak perlu dengan metode A, B, C, itu nggak perlu, karena mereka tuh cuma pengen tahu ya udah end goals-nya itu seperti apa, recommendation-nya itu seperti apa. Jadi menjelaskannya itu lebih ke gimana caranya semua orang di luar data itu bisa paham gitu saat kita komunikasi, saat kita presentasi kayak gitu. Dan seorang data analis itu juga harus open minded. Maksudnya gimana? Contoh, kita udah mengerjakan atau kita udah mencoba untuk solve the business problem dengan statistical approach as a data analyst gitu. Tapi kita kan berkomunikasi nggak cuma sama data analyst doang, user lain itu ada finance team, ada mungkin operation team, ada mungkin supply chains dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus bisa menerima insight-insight dari mereka dari sisi-sisi sisi-sisi sebagai finance, sebagai tim-tim lain kayak gitu-gitu, dan itu bisa menjadikan apa ya, hal-hal yang bisa kita analisis juga gitu selanjutnya. Jadi itu menurut aku hard skill dan soft skill yang harus kita milikin kalau kita mau starting karir as a data analyst, atau ya ongoing sebagai data analyst. Itu tuh hal-hal itu sangat penting gitu. Lalu tips and trick dari aku bagi menjadi 3 part. Part di sini ada short term preparation, long term, dan juga ongoing dan long term learner. Maksudnya gimana? As a data analyst, short term-nya itu tuh kayak gimana sih yang aku maksud?
ya udah as simple as kita menjalani recruitment proses. Itu menurut aku adalah short term preparation gitu. Tapi untuk bisa kita lolos ke HR interview, terus kita dikasih technical test, kita bisa lolos, terus psikotes, user interview, dan lain sebagainya, itu tuh kita butuh preparation. Preparation yang itu yang aku maksud adalah long term long term preparation di poin-poin ini semuanya gitu kan. Nah, untuk long term ini yang bisa apa ya? Yang bisa menentukan poin-poinnya itu juga dari kita sendiri. Aku pun nggak ada timeline dari siapapun. Aku bikin timeline sendiri. Oke, aku pengen starting career as a data analyst. Aku harus tahu dulu short term preparation itu kira-kira kayak gimana sih? Ya, aku coba lempar-lempar CV saat itu ya, saat intern. Maksudnya untuk cari opportunity intern atau full time pertama. Aku biasa kita apply di mana di mana di mana. Lalu setelah itu, oh oke, CV aku lolos nih gitu kan. Ini nih part yang menurut aku tuh paling susah bukan untuk bisa HR interview. Yang ya itu tetap key sih untuk kita memulai semuanya. Tapi yang paling susah untuk dipelajari yang menurut aku tuh butuh waktu lama tuh di sini, di technical test ini. Jadi biasanya kalau open position as a data analyst itu pasti kita dikasih technical test. Technical testnya tuh macam-macam. Ada yang cuma ngasih SQL test aja. Jadi kita dikasih misalkan questionnya kita dikasih raw data gitu kan, kita dikasih data, tolong dong cariin customer yang beli paling pertama atau misalkan customer yang beli paling terakhir kayak gitu dari data tersebut. Atau tolong keluarin data dari masing-masing kota, cuman top 3 customer yang salesnya paling tinggi. Tapi kita dengan menggunakan si SQL ini kayak gitu. Nah, itu kan enggak bisa serta-merta kita kerjain yang kayak dapat question 1+1 gitu kan, tapi kita harus yang SQL itu pertama apa, gimana, dan case-case-nya itu banyak gitu kan. Jadi itu yang masuk di part long term preparation-nya gitu. Business case, contohnya misalkan kita dikasih raw data gitu, tolong dong kasih insight dan recommendation. Lah gimana prosesnya? Kan nggak bisa kita cuma asal tulis, ya nih salesnya tanggal segini tinggi, yang tanggal segini rendah gitu. Jadi bisa misalkan kita bikin produk lainnya aja karena yang rendah ini tuh nggak works gitu kan. Misalkan kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Kita harus olah datanya dulu, kita lihat datanya itu seperti apa, lalu kita lihat juga dari bisnis case ini tuh industrinya tuh industri apa. Terus kita pindah, kita bikin visualisasi data, baru kelihatan pattern-patternnya tuh. Nah, dari pattern-pattern itu kita bisa ngasih insight. Oh, insight-nya ini. Oh, recommendation-nya ini. Nah, ini juga dalam penyelesaian bisnis case ini kita juga harus berarti uh, punya basic SQL contohnya, atau at least kita olahnya di spreadsheet atau Excel. Lalu setelah itu untuk mengkomunikasikan dengan misalkan manajemen, kita bisa menggunakan visualisasi data, kita bikin dashboard, artinya di situ kita harus belajar juga gimana visualisasi data, misalkan dengan Google Data Studio, Power BI, misalkan gitu kan. Terus misalkan kita disuruh juga untuk antara campaign A dan campaign B lebih baik yang mana, kita misalkan disuruh nge-A/B testing, atau misalkan beberapa modeling-modeling lain gitu kan yang lebih advance lagi, kalau kita nggak punya base-nya, kita nggak pernah pelajaran itu, gimana kita bisa selesaiin gitu kan. Jadi ini di part kedua ini tuh ini kita harus bikin timeline sendiri, masuk di long term preparation itu seperti apa sih enaknya buat kita biar bisa nyampe di oke, akhirnya aku bisa nih menyelesaikan si technical test untuk bisa menjadi data analis gitu. Terus biasanya untuk based on experience aku, recruitment process setelah ada interview, terus ada technical test, terus biasanya juga ada psikotes. Notes juga di sini bisa dibolak-balik ya, kadang interview dulu, terus psikotes, baru technical test, terus user interview, atau ya pokoknya bisa dibalik-balik lah si flow-flow ini tergantung dari si perusahaannya. Dan notes juga nggak semua perusahaan itu ada psikotesnya, atau nggak semua perusahaan itu ada medical check up-nya, atau nggak semua perusahaan itu ada ngasih technical test. Tapi sejauh ini yang aku alamin gitu kan, tiap aku apply, ya aku selalu apply karena pasti di data gitu kan, atau bisnis analis gitu kan, itu pasti aku selalu dikasih case. Jadi ini tuh kayak selalu gitu. Lalu selanjutnya psikotes, habis dari psikotes kita ke user interview.
dan terakhir misalkan medical check up. Nah, saat di user interview juga, ini juga menurut aku HR interview dan user interview itu menurut aku adalah short term preparation. Patternnya tuh sama terus. Tapi apa yang diobrolin itu tuh tergantung dari gimana kita ngebawa obrolan tersebut gitu. Contoh, kita intro dulu sama HR, misalkan jadi saya sebagai currently working as misalkan data analyst di sini and day to day misalkan job desk-nya itu misalkan A B C D E. Nah, biasanya HR itu akan bertanya sesuai dengan apa yang udah kita jelasin. Jadi ngalir aja gitu dari apa yang kita jelasin dulu pertama, ngalir dari situ semuanya. Artinya apa? Di saat kita membicarakan sesuatu mengenai diri kita atau misalkan job desk kita gitu kan di current company gitu kan, kita harus lebih lebih tahu dulu atau maksudnya kita harus paham sebenarnya tuh kita maksudnya melakukan ini tuh kita udah paham belum sih? Jadi di saat ya diajak ngobrol tuh kita juga nyambung dan ya nyambung terus juga apa ya sesuai juga mungkin dengan apa yang diinginkan dari si HR tersebut tuh mau cari kandidat yang seperti apa gitu. Dan di saat HR interview menurut aku penting juga kita lihat job description-nya itu tuh apa. Jadi obrolan kita tuh bisa kita match sesuai dengan job description-nya, tapi bukan berarti kita ya halu aja gitu atau ngomong aja ngasal bukan gitu tapi pasti kan ada ya dari semua job desk kita gitu kan misalkan saat ini aku di Pizza Hut terus misalkan aku apply gitu misalkan di tempat lain gitu terus aku tahu nih job description-nya A B C. Nah dari current day to day job desk aku di Pizza Hut itu aku highlight aja yang misalkan sesuai dengan opportunity atau job description dari company lain yang aku mau tuju. Contohnya kayak gitu. Jadi si HR itu bisa mengasumsikan oke current job dia sama job yang mau di-apply ini tuh match. Karena HR itu pasti nggak tahu sepaham user gitu technicalnya. Jadi usahakan at least current job atau misalkan experience yang udah itu match dengan job yang mau di-apply. Kurang lebih seperti itu. Terus di user interview ini mungkin yang sedikit lebih random sih ya suka-suka usernya aja mau nanya apa gitu. Kadang di user interview ini aku juga pernah diminta untuk mempresentasikan hasil dari technical test aku ini. Jadi aku udah create dashboard, aku udah create deck-nya gitu kan atau PPT-nya, aku jelasin ke user bla 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 bla. Dan si user interview ini nanti question-questionnya itu bisa based on apa yang aku jelasin saat aku presentasi mengenai technical test ini. Atau yang kedua, kalau emang aku nggak disuruh presentasi, ya user interview itu pasti akan lebih menanyakan day to day atau experience sebelumnya itu tuh seperti apa, terus lebih ke technical-technicalnya. Jadi dipastikan emang apa yang kita tulis, apa yang kita omongin itu memang ya kita paham gitu. Dan ya terbuka aja gitu. Misalkan emang kita mau highlight di part emang oke karena saya emang lebih prefer di data visualisasi ya sebutin aja bukan prefer ya maksudnya lebih merasa advance di data visualisasi dan saat ini misalkan masih belajar di modeling dan lain sebagainya tapi gimana caranya kita tuh ngomongnya itu dengan polite dan yang tetap menjual kita as a applicants gitu tetap merendah tapi bukan berarti untuk merendahkan gitu, ngerti nggak sih? Ya kurang lebih seperti itulah ya, kayak gitu. Jadi ini short term yang aku maksud itu adalah recruitment proses. Ini bisa di-prepare sendiri dan biasanya sebelum aku interview aku bikin mock up question-questionnya dulu. Kira-kira aku akan ditanya apa, terus gimana aku menjawabnya. Itu benar-benar sampai saat ini atau misalkan kayak sebelum-sebelumnya misalkan aku apply waktu aku di Pizza Hut gitu kan aku apply kan pasti di beberapa company ya. Aku pasti bikin dulu list-listnya question-question yang kemungkinan ditanyakan dan biasanya patternnya tuh ya 11-12 lah kayak gitu. Ada beberapa company juga yang uh, ngasih kayak apa ya semacam question pakai AI base gitu jadi ada question aja gitu kan terus abis itu kita dikasih pertanyaan misalkan kalau misalnya dengan kondisi kayak gini kamu tuh menghadapi seperti apa in English misalkan terus kita jawab juga misalkan diwaktuin selama 2 menit gitu 2 menit kita record video kita sendiri live gitu kan terus submit gitu-gitu juga ada jadi banyak sih maksudnya jenis-jenisnya gitu yang pernah aku alamin sih menurut aku ya itu beberapa hal lah ya kayak gitu. Mungkin kalau ada yang lainnya juga teman-teman bisa mention di chat gitu kan. Terus terkait dengan si long term experience
long term preparation yang aku maksud itu adalah yang pertama, kita udah tahu nih short term-nya kayak gini. Lalu long term-nya kita harus bikin goals. Goals-nya apa? Oke, aku mau jadi data analis. Atau misalkan, oh enggak, aku tuh sebenarnya pengen jadi entrepreneur aja. Terus si data analis itu tuh adalah apa ya? Di pattern aku atau di path aku tuh cuman di part middle-nya gitu. Nah, ketika aku mau jadi seorang entrepreneur misalkan, nah si data analis itu bisa ngebantu aku loh, karena seorang entrepreneur atau di saat aku punya bisnis sendiri misalkan, itu tuh aku juga harus bisa mengelola bisnis aku atau analisis bisnis aku. Nah, salah satu caranya untuk bisa reach the end goals aku ini, ya aku harus 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 ngerti dulu gimana analisis datanya. Atau misalkan end goals-nya sebenarnya tuh aku nggak pengen jadi data analis sih, sebenarnya aku tuh pengen jadi dosen gitu. Tapi aku pengen jadi dosen yang nggak cuman ngejelasin based on theoretical-nya aja, tapi aku juga pengen punya experience-nya langsung, punya practical-nya langsung, sehingga di saat aku menjelaskan ke orang lain, mereka itu akan lebih paham, atau aku bisa menjelaskan based on experience atau based on practical-nya langsung. Jadi combine antara theoretical dan juga si praktikalnya. Jadi keduanya tuh dapat. Misalkan kayak gitu ya. Goals orang beda-beda ya. Di sini aku cuma memberikan permisalan. Create dulu uh, pattern-nya seperti apa, path-nya kayak gimana, and goals-nya apa. Lalu yang kedua, pair each goals with an action, then stand up pastinya dengan beberapa class atau course gitu yang bisa support kita untuk bisa reach end goals kita. Yang tadi aku udah bilang, end goals-nya misalkan mau jadi entrepreneur. Kira-kira action-action apa yang bisa mengantarkan kita untuk menjadi entrepreneur sih gitu kan. Oke, kita at least punya background pendidikan. Ini oke, berarti yang part di satu ini menyelesaikan background pendidikan kita tuh ya harus semaksimal mungkin misalkan gitu kan. Terus yang kedua, oh oke, dengan aku pengen misalkan end goals-nya aku punya bisnis sendiri atau jadi entrepreneur, aku harus bisa nih punya analytical thinking. Aku harus bisa menganalisis suatu data gitu. Oke, bisa kali ya aku coba dulu as a data analyst gitu kan. Terus abis itu kita pair-pair semua action-action yang mungkin bisa membantu kita untuk reach goal tersebut gitu. Atau misalnya, oh kayaknya enggak deh, kayaknya aku emang lebih prefer langsung aja terjun langsung gitu kan untuk kelola bisnis aku misalkan gitu. Tapi kalau aku nggak tahu, mungkin aku bisa discuss aja langsung sama peers to peers, atau misalkan aku join di beberapa course, atau ya udah ngobrol aja sama relasi dan sebagainya. Ya menurut aku it parts of apa ya, pair each goals gitu. Dan ya nggak harus patternnya sama, harus join kelas, harus menyelesaikan studi yang linier sama gitu, atau punya karir dulu yang linier, itu enggak. Jadi dibalikin aja ke teman-teman nyamannya seperti apa ya Pak, nyamannya seperti apa, dan pattern yang dibikin itu mau seperti apa gitu. Karena ya masing-masing orang kita punya goals kita masing-masing gitu kan, in terms of si karir ini mau dibawa kemana. Terus yang ketiga, uh, udah tahu nih patternnya gimana. Oke, kita create CV. CV itu menurut aku adalah summary dari diri kita, tapi yang di-highlight itu cuman apa ya, kalau untuk CV untuk apply kerja ya di sini, ya pastinya yang di-highlight itu yang terkait dengan karir experience gitu. Oke, kita create CV. Terus biar kita bisa dilirik sama HR tuh gimana ya? Oke, karena sekarang tuh ada yang namanya LinkedIn gitu kan. Ya udah, artinya kita juga harus mempercantik LinkedIn kita. Jadi kita nggak cuma nunggu CV kita dipanggil, tapi kita juga proaktif. Ya, kita bikin dong LinkedIn kita tuh semenarik mungkin. Semenarik itu maksudnya lengkap gitu kan, lengkap maksudnya bio kita lengkap, bisa mendeskripsikan kita, experience kita juga udah diputi situ semuanya. Misalkan kalau punya misalkan publikasi-publikasi juga kita mention di LinkedIn gitu kan, atau kita punya portofolio kita juga mention. Dan aku pernah baca juga gitu kan ya, kalau misalkan kita sering posting, yang pasti ya postingnya itu terkait dengan karir yang mau kita capai gitu ya. Nah, itu tuh akan mempermudah juga si HR itu untuk dapetin nih profile kita gitu. Karena kan mereka kan search-nya tuh by keyword ya. Ketika kita banyakin keyword yang kita share sesuai dengan apa yang HR share, artinya kan itu kan kita kan postingan kita kan akan jadi paling atas gitu kan. Kurang lebih mungkin kayak gitu, aku juga kurang paham, tapi that's work gitu di aku gitu. Jadi
Ya pastinya create CV. Gimana sih create CV yang impresif atau yang stand out kayak gitu kan. Terus LinkedIn-nya tuh harus kayak gimana. Nah, nanti kita akan bahas juga di sini. Jadi poin ketiga, kita create CV tersebut. Dan kenapa aku masukin di long term si CV ini? Ya karena CV itu menurut aku bukan sekali bikin CV terus di blast ke semua company yang mau kita apply. Tapi di saat aku mau apply ke suatu company, aku selalu adjust ke si CV aku ini sesuai dengan job description dan requirement yang emang mereka pengen gitu. Jadi ketika mereka nyari kandidat, aku tuh bisa menjadi kandidat yang emang mereka butuhin. Ketika aku cuman bikin CV sekali lalu aku blast ke semua company, ya ya mungkin satu dua nempel gitu kan, nyangkut gitu kan, sesuai. Tapi di saat beda kondisinya, kondisi dalam arti sini itu requirement-nya beda, ya nggak akan match. Jadi ya sia-sia aja gitu kita udah blast CV kita udah apply, tapi ya kita nggak memaksimalkan itu kayak gitu. Jadi ini soal CV ini tuh selalu aku update kayak gitu. Makanya aku masukin di long term preparation. Lalu yang keempat, ini adalah part yang paling penting as a data analyst, yaitu kita udah join nih beberapa course atau kelas gitu kan, join di Anak Data, join Coursera, Udemy dan sebagainya, belajar Python, SQL, data visualisasi, tapi kita nggak mengaplikasikan itu, alias belajar doang. Ya sebenarnya di saat belajar tuh pasti itu bisa menjadi suatu portofolio gitu kan. Tapi kenyataannya di saat kita nemuin di real business case-nya itu akan lebih kompleks menurut aku. Mungkin di saat kita belajar data misalnya kita belajar visualisasi data gitu kan, terus kita dikasih raw data gitu kan. Nah, menurut aku biasanya tuh datanya itu sudah cleanse, atau at least kalau belum cleanse, ya kita olah-olah datanya itu tuh nggak seribet itu gitu. Tapi kenyataannya di real business case, data itu tuh bisa aja berantakan. Contoh data customer. Ada customer yang ngisi data nama dengan nama dia sesuai. Ada juga customer, kadang kita kan as a customer atau misalkan kita ngisi Google Form deh, as simple as ngisi Google Form aja, kadang kalau malas ngisi nomor handphone aja kan 0000 bintang 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 081111. Padahal itu bukan nomor kita yang asli ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh itu menjadi part dari data yang kita olah gitu. Nah, di real business case ya data itu kenyataannya seperti itu, berantakan. Nah, di saat kita cuman belajar atau mengandalkan mengandalkan apa yang kita pelajari itu saat kita join kelas, ya menurut aku nggak cukup. Jadi kita harus praktis juga, praktis terus, cobain bikin-bikin case sendiri atau kalau aduh tapi kan bingung ya aku belum kerja misalkan teman-teman fresh graduate datanya dari mana banyak data tuh. Teman-teman bisa cek di Kaggle itu banyak banget raw data. Industrinya juga banyak bisa disesuaikan mau analisis data industrinya itu apa. Kalau aku sih biasa starting menganalisa data, belajar analisa data itu dari industri yang aku senang. Misalkan, oh aku tuh suka lagi seneng sama digital asset atau digital data gitu. Ya udah aku belajar mengenai website analisis atau misalkan oh aku tuh suka sama fashion gitu. Oh oke aku cari aja fashion industry atau e-commerce data. Itu banyak banget. Atau oh kayaknya seru nih analisis data Gojek, Grab gitu. Yang pastinya ya data-data tersebut dami data ya. Tapi itu banyak tersedia. Jadi starting starting with something yang emang kita interest gitu. Itu akan sangat mempermudah kita saat belajar. Jadi nggak merasa beban. Itu sih kalau dari aku. Oke, untuk tadi aku mention juga aku join di beberapa course gitu kan dan apa yang sudah aku pelajari beberapa ini yang aku pelajarin gitu kan dan sampai sekarang pun aku masih pelajari contohnya misalkan kayak Python aku masih belajar sampai sekarang aku menggunakan Python misalkan day to day tapi aku merasa aku tuh belum advanced jadi artinya ya aku masih butuh belajar gitu karena as a data analyst itu sebenarnya menurut aku ya long term journey sampai kapanpun bahkan di saat dikasih case apa gitu atau misalkan dikasih question gitu kan dari user gitu tolong dong tarikin data ini aduh query-nya gimana ya aku kurang familiar aku googling aku googling terus aku lihat logiknya tuh kayak gini oh gini 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 biasanya kalau ya aku sering buka kayak di Stack Flow gitu itu aja karena aku masih bingung sendiri gitu oh logiknya gini aku coba pindahin ke real data aku gini oh oke dapat jadi ya kalau dibilang data analis itu learning by doing iya pastinya karena pasti case-case yang kita dapetin atau question-question yang kita dapetin itu pasti berubah-ubah beda-beda sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan usernya
Jadi ya, tiap kita ngerjain sesuatu itu tuh kita belajar hal baru sih menurut aku. Jadi buat teman-teman yang merasa, aduh bingung nih passionnya di mana ya. Tapi intinya sih aku tuh bukan orang yang suka dengan kerjaan yang monoton. Nah, menurut aku data analis itu tepat sih. Karena ya kita akan selalu ditemui dengan bisnis-bisnis case baru yang challenging tapi seru gitu. Dan di saat contoh hal sepelenya, kita diminta untuk bikin report atau dashboard. Dashboard itu di saat belum kita bikin, ya Google Data Studio itu ya jadi halaman kosong putih kayak kertas kan. Tapi di saat misalkan kita udah bisa mengolah data tersebut sampai bisa menjadi suatu dashboard, visualisasi, chart, diagram dan lain sebagainya, ya itu jadi kayak satisfying sendiri gitu loh dan kayak oh oke, jadi menarik ya dan gak cuma tampilan doang loh, gak cuma visual yang menarik, tapi ternyata tuh dari sini kita juga bisa dapat insight-insight yang menarik juga kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari sini, terus mana dulu nih yang harus dipelajarin lebih dulu gitu kan? Semuanya itu depends dari teman-teman semua menurut aku. Tapi kalau aku pribadi, aku bisa sharing, aku start belajar pertama pastinya di Excel. Siapa sih yang nggak pakai Excel gitu kan? Nah, tapi untuk data analis ya mungkin formula-formula Excel-nya itu nggak cuma as a sum, terus habis itu pembagian, pengurangan nggak cuma gitu. Tapi kita misalkan belajar-belajar formula yang lain karena itu ternyata sangat berguna. Jadi pertama aku pakai di Excel, aku belajar di Excel. Karena kan kalau kita ekspor data LinkedIn terus atau Instagram Insight, LinkedIn Insight, terus Twitter Insight itu tuh akan membentuk data-data kalau diekspor itu bentuknya tuh di Excel di Excel. Jadi pertama yang aku olah tuh di situ dulu. Terus aku belajar pertama dari Excel, lalu yang kedua saat itu aku lihat ini FYI aja sih, aku lihat atasan aku tuh lagi analisis website, habis analisis website dituangin ke nggak tahu, jadi kayak tabel-tabel, chart, diagram, kok keren ya, kok bagus ya. Aku sesimpel itu aja liatnya. Tapi kok aku nggak dikasih kerjaan ini sih? Nah, dari situ tuh lebih ke kayak, ih menarik deh, aku pengen deh ngerjain itu. Atau, tapi kok aku nggak dikasih kerjaan itu sih? Nah, itu jadi questioning untuk diri aku sendiri. Oh iya, aku tuh belum dikasih responsible ini, karena pasti user aku udah tahu saat dulu intern ya, capability aku tuh sampai mana, kemampuan aku sampai mana gitu kan. Jadi, ya udah, aku ulik sendiri. Aku lihat atau aku nanya, gimana sih kalau analisis di website pakai GA atau gimana sih visualisasi pakai GDF, tapi kan ya pasti apa yang aku tanyain ya mereka jawab sekedar itu aja, nggak yang sampai sedip itu gitu kan, karena ya kita punya pekerjaan kita masing-masing gitu. Akhirnya oke deh, aku enroll kelas pertama Google Data Studio, aku enroll di Skill Academy, terus Google Analytics aku enroll di Tech in Asia gitu kan. Nah, saat intern aku pertama di salah satu agensi, aku sampai selesai intern terus lanjut juga freelance di situ, aku belum dapet nih responsible untuk analisis di dua playground ini gitu kan. Sampai akhirnya aku udah selesai tanggung jawab aku di situ, aku move untuk cari opportunity lain, intern di tempat lain, yaitu di Fabelio. Yang mana biasanya itu kan itu e-commerce gitu kan. Asumsi aku ya aku akan banyak belajar untuk website analisis. Nah, aku udah punya basic nih, basic yang aku tadinya ikut kelas di Tech Asia, lalu di Skill Academy terkait Google Data Studio dan Google Analytics. Ya, aku berharap saat itu aku bisa keterima dong di Fabelio as a Business Intelligence Intern gitu, sehingga aku bisa mengaplikasikan apa yang aku pelajarin. Dan ya, akhirnya aku dapat, dan aku sangat terbantu saat aku intern, dalam arti kemampuan atau skill aku untuk menganalisis atau menggunakan Google Analytics untuk analisis website ini benar-benar kebus saat aku di Fabelio, karena ya day to day aku yang aku analisis, aku bikin weekly report, di weekly report atau monthly report terkait performance produk-produk yang dijual Fabelio itu ya tiap hari aku pakai si GA ini. Jadi kemampuan aku sangat sangat apa ya? Sangat tebus tuh di sini gitu. Nah, terus Google Data Studio pun juga aku sangat merasa kebus juga saat aku intern kedua itu, karena aku disuruh untuk bikin visualisasi data. Pertama ya zong gitu kan. Terus yang kedua lanjut lagi dapat feedback, misalkan dapat feedback dari user aku, oh lebih baik gini gini gini. Terus juga biasanya masing-masing perusahaan itu punya template dashboard sendiri-sendiri. Nah, aku pelajarin itu tuh. Terus aku pelajarin juga pattern-pattern. Oh, untuk bar chart itu tuh kita tuh untuk memvisualisasikan apa sih gitu kan. Terus untuk tren
sales itu tuh lebih baik kita pakai chart yang mana sih. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang aku pelajarin kayak gitu-gitu. Terus pie chart tuh untuk lihat apa sih? Oh, untuk lihat kontribusi ini kayak gitu-gitu. Jadi basicnya udah, terus aku coba untuk ke intern saat itu. Jadi kalau diurutin, pertama yang aku pelajarin itu aku belajar Excel, lalu yang kedua GDS atau Google Data Studio, lalu Google Analytics. Nah, move selanjutnya masih di intern yang sama, aku juga menggunakan SQL. Bisa dibilang itu saat di Fabelo itu salah satu ya karena e-commerce gitu ya, jadi ya tech company gitu, bagus gitu untuk belajar perdataan gitu, proper gitu. Mereka punya cloud gitu, jadi aku bisa belajar si SQL ini. Tapi query aku tuh masih pendek-pendek, cuman select all atau kondisi-kondisi itu yang bener-bener receh gitu, yang bener-bener kayak lihat query panjang tuh udah rasanya tuh pengen tutup laptop gitu kan, tapi ya mau gimana lagi nggak bisa gitu kan. Jadi ya pelan-pelan. Pertama mungkin aku belum meng-create SQL sendiri gitu kan, tapi aku cuman konsumsi SQL yang udah di-create dari atasan aku misalkan, dan atasan aku FYI dulu itu Kamaria, uh, Kamaria juga part of dari anak data gitu kan. Jadi aku berasa kayak lifetime learner sih sebenarnya ketemunya sama Kamaria, Mas Fauzan gitu kan. Dan iya, aku belajar SQL pertama dari cuman konsumsi aja, konsumsi lalu aku lihat logiknya. Aku lihat case when ini. Aku lihat, oh oke, kalau mau buat kondisi kayak gini tuh gini. Itu pun aku nggak langsung bisa. Tapi aku perlu belajar lagi sendiri, create lagi sendiri, sampai aku bisa bilang, aku bisa merasa SQL aku tuh udah cukup oke, dan aku pede, dan aku bisa untuk misalkan user butuh data A, B, C, dengan kondisi A, B, C, D, E, aku udah bisa untuk create kondisi tersebut atau create query tersebut itu saat aku ya sekarang di Pizza Hut gitu. Jadi ya baby step gitu, mungkin dulu create waktu intern create query-nya cuman ya receh lah, pendek-pendek, select all doang, wear-nya cuma satu dua, terus naik lagi bikin case-case baru atau dengan kondisi-kondisi lain lagi. Jadi semakin banyak request atau semakin banyak kebutuhan-kebutuhan data dari tim lain atau manajemen, dan ya kita harus bisa fulfill itu, maka makin banyak juga hal yang bisa kita pelajarin gitu. Jadi aku coba untuk memfulfill semua kebutuhan mereka dengan sekalian aku belajar gitu si SQL ini. Terus selanjutnya apa yang aku pelajarin? Aku belajar Power BI. Power BI itu kalau teman-teman tahu itu salah satu tools juga untuk visualisasi data, sama seperti Google Data Studio. Nah, kenapa reasonnya belajar Power BI? Pasti kan kita suka lihat ya opportunity atau lowongan di LinkedIn dan sebagainya gitu kan. Kok banyak sih? Kok nggak cuma Google Data Studio doang sih requirement-nya, ada Power BI, ada Tableau gitu. Power BI itu apa sih? Tableau kan karena sebelumnya aku udah pernah nyentuh gitu kan. Aku udah pernah sempat belajar Tableau gitu. Tapi Power BI itu beberapa sama sekali. Ya aku penasaran apa sih yang bikin ngebedain GDS dengan Power BI dan juga Tableau gitu. Oh oke. Terus di samping itu juga di saat aku emang mau full terjun di data related, artinya ya aku harus familiar dengan tools-tools yang ada dan perkembangan-perkembangan tools yang ada gitu kan. Ya udah, kenapa enggak aku untuk belajar itu. Dan kebetulan dulu juga saat aku apply di Pizza Hut, itu tuh requirement-nya itu juga salah satunya bisa untuk visualisasi data dengan Google Data Studio dengan Power BI gitu. Ya just in case aku bakal ditanyain gimana bisa pakai Power BI enggak? Ya aku kan udah enroll dulu gitu. Dulu sih cuman sesimpel itu, tapi setelah terjun langsung kerja di sini, oh oke, aku juga pakai Power BI gitu kan. Dan mungkin kalau misalkan aku mau ke next opportunity lain, aku juga bisa udah punya bekal nih tools-tools lain ini kayak gitu. Jadi ini kurang lebih tools yang aku pelajarin, dan yang terakhir aku pelajarin itu Python. Sampai sekarang pun aku masih belajar. Aku starting belajar Python sebenarnya tahun lalu sih. Cuman untuk di bisnis case-nya aku kurang ada bayangan saat itu, karena kan ya aku dari bisnis gitu kan, sangat jauh dengan coding-coding script itu gitu, kayak antah berantah mana nih gitu kan. Nah, makin ke sini ternyata aku tuh butuh si Python ini, dan aku juga udah mulai paham si function Python dan R ini untuk apa. Nah, dari situ aku mulai nih belajar Python. Aku coba bikin modeling customer segmentation as simple as customer mana sih yang belinya lebih sering, customer mana sih yang apa ya,
spend-nya spend-nya itu banyak, apakah yang spend-nya banyak itu selalu belinya itu juga sering, apa justru yang spend-nya banyak tuh yang belanjanya tuh nggak sering gitu. Jadi hal-hal kayak gitu, analisis-analisis yang kayak gitu tuh yang aku tuh butuh R atau Python, makanya aku pelajarin itu gitu. Karena kadang aku merasa kita butuh belajar sesuatu hal yang baru itu di saat kita udah merasa stuck atau nggak punya mau ngapain sih, nggak ada semangat gitu, karena mungkin kita tuh udah jenuh di situ, bukan jenuh sih, lebih ke kayak ya we need another improvement gitu biar kita nggak stuck di situ terus. Jadi as a data analyst menurut aku juga jangan cepet puas gitu, karena kalau orang bilang di atas langit masih ada langit, kalau as a data analyst di atas Excel masih ada yang namanya BigQuery atau SQL, di atas GDS as a simple data visualization sih menurut aku GDS itu sangat cocok untuk start belajar visualisasi pertama. Masih ada yang namanya Tableau, masih ada yang namanya Power BI dan seterusnya. Jadi banyak gitu. Jadi jangan capek untuk belajar kalau emang mau serius di data menurut aku. Kalau dari semua ini, intinya aku bisa merekomendasikan untuk start belajar pertama itu di Excel yang pasti, lalu untuk visualisasi data bisa pakai Google Data Studio. Udah nih, dapat dulu nih flow-nya atau output-nya tuh dari aku menggunakan Excel dan Google Data Studio seperti apa, udah di-get dulu, udah dapat nih, baru pindah ke yang lain, SQL, Google Analytics, dan lain sebagainya. Kayak step by step aja gitu, jangan kayak orang-orang kan sering ya, how to be a data science gitu kan. Aku dan Mas Fauzan dulu sempat ngobrol ini juga, kayak kita punya pendapat yang sama gitu. Untuk menjadi data analis aja tuh menurut aku udah long term journey gitu. Apalagi data science. Ibaratnya tuh kayak uh, data analis, bisnis analis, lalu di atasnya tuh data science gitu. Jadi kalau mau belajar di data science, ya menurut aku tahu dulu di bawahnya. Atau will be good kalau kita juga mau belajar di part data engineer, ngebersihin data yang benar-benar seantah berantah itu gitu. Jadi jangan dibalik gitu pattern belajarnya menurut aku. Jangan dari yang paling advance terus sampai dari yang paling advance terus turun ke yang basic, tapi kita belajarnya justru dibalik dari yang paling general atau yang paling ya cupu gitu atau yang paling basic dan semua orang pakai ya Excel, dari yang paling general baru sampai deep yang lebih advance gitu. Jadi jangan dibalik yang advance dulu, itu menurut aku nanti logiknya jadi bingung gitu kalau dibolak-balik. Itu sih kalau menurut aku gitu. Terus next, oke, mungkin dari aku segini dulu. Kita Oke, langsung masuk ke ini dulu kali ya, question dulu biar nggak kebanyakan. ya siap. Oke, dari Anissa. Nah, tadi sih udah mungkin sedikit dulu nih, mau ngerangkum dikit ya. Tadi tuh experience Anissa ya, yang udah dari gimana dia coba start dari make it plan dulu kan. Tadi bikin plan dulu ya Anis ya, kayak yang mana short term, sana long term, bener-bener di prepare nih. Karena emang semua itu kalau emang kadang ada beberapa orang yang passion, tapi better apapun passionnya juga kita butuh preparation ya. Tadi ya cara belajar dan sebenarnya bahkan belajarnya nggak cuma satu ya tadi ya. Wah banyak banget ikut kelasnya, join A, B, C dan sebagainya, dan itu ya bagus kayak gitu kan. Karena kadang kan ada yang nggak diajarin di kelas satu, ada yang dapat juga dari kelas lain. Jadi kita ngumpulin insight lah ya, dalam artian juga practice make perfect, dalam arti ya ulang-ulangin lagi aja, belajar dari sini, pengen belajar lagi ya, belajar lagi, dari diulang lagi, tapi jadi membuat kita lebih bagus. Dan juga kadang dari situ juga dapat networking ya Nis ya, jadi mungkin dapat networking, bahkan bisa jadi dapat kerjaan juga karena dari Betul. tempat-tempat tersebut kayak Ya ini gitu. Dan salah juga satunya kayak gini-gini nih. ya dapat join di kelas-kelas kayak gini, Iya. teman-teman bisa networking, bisa kenal sama kita, mungkin nanti kalau ada opportunity siapa tahu bisa juga kayak gitu. Nah kayak gitu. Terus tadi udah banyak juga nih dari Anissa nih, dari tadi tools-nya juga udah, ya kan, skills-skillsnya udah, bahkan tadi ada study case gimana kalau dalam artian Valentine's Day itu gimana kita mulai analisis. Nah, kayak gitu, itu kan study case ya. Dan itu simple study case, tapi bener-bener, oh apa aja yang dipakai, kayak gitu. Nah, itu jadi teman-teman kalau ada question juga terkait study case-nya, mungkin gimana sih start study case, kayak gitu. Atau mungkin tadi tools-toolsnya, atau belajarnya sebanyak itu gimana nih Kak Anissa nih, bagi waktunya. Semua course kayaknya diambil tadi, dari anak data, ada data camp, dan semuanya. Nah, itu gimana? Oke, di sini udah ada beberapa question nih. Mungkin pertama nih Kak ya, ada tips pertama terkait memahami bisnis nih, data, terutama data di bisnisnya kayak gitu. Bisnis prosesnya lah ibaratnya. Itu gimana nih Kak? Dari Kak Anissa. Oke, itu question dari sebentar.
Fajar Abdul Fajar Karim. Abdul Ada Karim. tips nggak ya terkait memahami data bisnisnya kayak gitu kan? Biasanya kita juga butuh domain knowledge ya. Nggak langsung wah ngerti nih bisnis pizza atau restoran tuh gimana. Nah itu gimana tuh kemarin awalnya, atau mungkin di Fabelio bisnis e-commerce tuh gimana kayak gitu. Oke. Sebelumnya makasih pertanyaan Fajar Abdul Karim. Kalau dari aku pribadi sendiri gimana sih untuk memahami data bisnisnya itu lebih cepat gitu. Aku merasa benar-benar fully paham itu justru setelah 3 bulan pertama tuh mungkin aku udah paham nih, oh bisnisnya seperti ini. Terus 6 bulan selanjutnya itu tuh lebih deep lagi. Nah caranya aku pastinya banyak nanya, jangan diem aja gitu. Aku nanya saat itu karena masih ada Mas Fauzan gitu kan, aku nanya ke Mas Fauzan. Atau at least pertama saat aku apply ya aku riset dulu gitu. Ini tuh company apa, industrinya tuh apa gitu kan. Pas ketika aku sudah masuk, aku run through dulu sumber data dia tuh dari mana aja gitu. Oh ada data dari BigQuery, ada dari Post, terus ada juga orang-orang yang beli tuh misalkan dari agregator, ada yang beli misalnya langsung dan in dan seterusnya. Jadi di situ intinya aku run through semua table-table yang ada. Atau misalkan aku lihat ada table orders, ada table customer, ada table lain-lainnya lah misalkan kayak gitu. Nah itu tuh isinya tentang apa gitu. Nah biasanya aku tuh misalkan di salah satu table misalkan ada namanya inventory gitu. Table inventory. Apa nih inventory gitu? Aku nggak tahu gitu. Oh, jadi kalau misalnya yang pas aku nggak tahu ini, aku nanya misalkan saat itu karena user aku Mas Fauzan, Mas ini tuh table inventory ini tuh apa ya gitu kan? Dan intinya tuh ini tuh outputnya untuk apa ya? Fungsinya tuh untuk apa? Udah nggak usah ribet-ribet. Ini untuk apa? Itu aja cukup. Setelah itu nanti di-run terus sendiri-sendiri gitu kan. Terus misalkan apa lagi ya? Oh oke, karena kita biasanya juga ngobrol sama divisi lain gitu. Pastinya pertama di saat discuss atau dari tim operation atau tim-tim lain itu butuh butuh bantuan kita gitu. Pasti kita sebagai anak baru gitu kan, mind blowing banget. Apa nih yang dimaksud, obrolan apa nih gitu kan. Nah, dari situ aku coba run through proses bisnisnya. Oke, kalau ngomong sama orang misalkan supply chain gitu, dia butuh data misalkan dari warehouse gini. Nah, aku masih nggak get apa itu warehouse. Warehouse itu tuh dari emang under company kita juga atau pihak ketiga lainnya. Nah, itu juga tetap harus paham gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu yang aku tetap tanyain ke si orang yang request data ke aku ini, misalnya dalam hal ini tuh tim supply chain gitu kan. Aku nanya flow-nya tuh gimana? Oh oke, jadi setelah itu mereka menjelaskan, oke jadi flow-nya itu kita tuh kan misalkan banyak nih, store-nya ada 500 lebih store gitu. Nah setiap store ini biasanya mereka itu pasti order ke beberapa warehouse yang menyediakan atau supply produk-produk untuk Pizza Hut, sosis lah atau apalah, contohnya kayak gitu-gitu. Nah, flow-flow seperti itu tuh yang kita harus paham. Nah, pahamnya gimana ya kita nanya gitu sih, lebih nggak menjawab ya, intinya sih lebih ke nanya gitu. Semakin banyak kita discuss pasti semakin banyak kita paham bisnis tersebut gitu. Jadi misalkan discuss dengan tim operation, oh oke, kita jadi get dari sisi operasinya tuh bisnis ini seperti apa, dari marketing itu seperti apa kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke yang pertama run through semua data yang dia punya itu terkait apa, terus gimana nge-connect-connectin data tersebut, integrasi data itu tuh kayak dari sini bisa nyambung ke data mana lagi ya, fungsinya tuh nanti bisa untuk apa ya kalau mau dianalisis itu dulu kayak general, baru misalnya ada kesempatan untuk ketemu dengan tim lain, dapat kesempatan untuk handle untuk pekerjaan A, B, C, baru tuh di saat discuss kita tanya. Itu sih lama-lama akan lebih paham sih flow bisnisnya seperti apa. Itu menurut Jadi intinya banyak bertanya ya. Banyak bertanya, jangan malu bertanya, tapi itu memang penting sih. Dulu di se-experience apapun data analis ya, maksudnya kalau kita nggak tahu konteks bisnisnya atau datanya, ya nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu ya. Walaupun udah pengalaman 10 tahun nih di bidang data, terus dia pindah industri atau dalam artian kantor baru. Bisnisnya dia nggak tahu, walaupun sama, dia tetap akan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Makanya dia akan tetap bertanya. Jadi tadi mungkin sedikit di highlight, banyak bertanya, terus tadi tujuan sama maksud datanya ya, konteks datanya apa, itu penting. Jadi kita udah langsung tujuannya apa nih, untuk apa dan ngapain. Itu kadang mempermudah kita memahami, dan bisa juga langsung ke user atau divisi yang terkait ya. Jadi tanyain langsung nih ke bisnis case-nya gitu, ke orang yang misal operation ya tanya ke operation kayak gitu ya. Atau mungkin langsung ke tim finance ya tanya ke finance, ini maksudnya apa, kayak gitu. Oke, itu ya semoga menjawab ya. Kalau emang kurang bisa nanti tanya lagi. Nah,
ini ada 2 pertanyaan juga nih terkait Excel nih. Jadi dalam keseharian data analis di business case itu mana sih yang lebih sering dipakai, Excel atau SQL? Terus mana dulu yang prefer dipelajari? Terus juga sama nih, apa rumus Excel yang paling sering digunain untuk pas belajar? Jadi intinya sama nih, pertanyaan terkait Excel. Gimana dari Anissa? Oke, kalau dari pertanyaan pertama dari Rizky Ezakbar itu, kalau di case aku sih, aku lebih sering pakai SQL. Jadi setiap company kan beda-beda, tapi seharusnya sih asumsi aku kalau udah di company pasti mereka itu punya database yang lebih besar, sehingga kita butuh tuh yang namanya query atau SQL. Jadi pertanyaan pertama lebih sering mana yang pakai SQL. Tapi bukan berarti juga aku tidak menggunakan Excel, karena kadang data dari SQL itu yang udah aku query bla bla bla, aku run, aku ekspor. Nah, kalau udah diekspor bentuknya kan juga Excel gitu kan. Misalnya aku mau compare data antara sumber data yang di BigQuery dengan yang ada di POS misalkan kayak gitu-gitulah. Nah, itu kan di Excel-nya. Jadi Excel tetap aku gunakan gitu, tapi most of-nya pasti di SQL gitu kalau di big company karena datanya dia kan banyak gitu kan. Terus yang mana lebih prefer untuk dipelajari? Ya pastinya Excel gitu karena Excel lebih lebih mudah untuk dipahami kan, maksudnya udah sering make juga gitu kan. Nah, baru SQL. Intinya sih untuk SQL itu tuh jadi ada suatu wadah database gitu, isinya banyak data. Nah, si SQL yang dimaksud itu adalah perintah-perintah, perintah apa yang mau kita ambil, data mana yang mau kita ambil, kondisi apa yang mau kita pakai. Nah, itulah yang disebut SQL. Terus langsung aja ke question kedua, rumus dasar Excel yang bisa kita gunakan untuk belajar data analis. Sebenarnya ya semua rumus di Excel bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya saat itu gitu kan. Tapi mungkin startnya bisa kayak as a simple sum, average, min, max, min, concat, terus len, terus misalkan apa lagi ya? Misalkan mau merapikan tulisan nama gitu kan, mana yang mau dibikin capital, mana yang enggak, atau misalkan mau menghapus suatu data yang mau ngapus koma nih biar komanya hilang gitu kan, kita bisa find, replace all dan lain sebagainya. Pivot juga penting, pivot table itu penting banget untuk pertama belajar di Excel. Itu sih dari aku. Sip. Jadi tadi Excel sama SQL tergantung company-nya juga. Kalau datanya udah gede ya tadi ya, contoh ya Anis ya, itu mostly akan di SQL dulu untuk ngambil datanya, baru akan diolah di Excel. Nah, better mana itu bukan better mana, tapi tergantung kebutuhannya, ya kan? Kalau emang datanya mostly company-nya, belum punya SQL atau database, biasanya mereka simpennya masih di Excel. Jadi ya mungkin start belajar Excel itu bagus juga kayak gitu. Jadi belajar dulu Excel, tadi bahkan sesederhana pivot itu ahli di situ, itu sangat-sangat helpful banget buat teman-teman belajar data analis ya. Di pivot itu udah sangat powerful ya Nis ya, kayak kita bisa melalui eksplorasi dan sebagainya, itu sangat bagus. Nah, selain itu function-function yang ya secara umum aja lah, min, max dan sebagainya terkait teks dan sebagainya itu penting juga gitu. Oke, next-nya nih dari Hadi Gunawan terkait tips trik user interview. Nah, dia punya pengalaman nih jadi data analis intern, namun di perusahaan sebelumnya itu cuman pakai Excel dan yang dikerjain itu nggak end to end. Nah, jadi lebih ke assist user lah kayak gitu. Nah, ada interview nih dari satu e-commerce lah. Nah, kalau lolos akan prepare dengan pengalaman kayak gitu. Nah, apakah bisa nih? Jadi kalau lolos ke user, aku bisa prepare apa dengan pengalamanku yang kayak gitu tadi. Jadi dia experience-nya masih di Excel, terus kalau misal lolos user interview kan pasti akan ditanyain nih untuk ke e-commerce. Nah, itu gimana nih teknik buat jawab interviewnya nih yang ibaratnya mungkin sebelumnya kamu cuma punya experience Excel atau mungkin cuma Google Data Studio, terus di tempat selanjutnya kan misal e-commerce itu mungkin lebih condong banyak tools yang dipakai, misal tadi mungkin di Power BI dan sebagainya, itu gimana nih cara tips and triknya? Oke, makasih untuk pertanyaan dari Hadi Gunawan. Menurut aku, kalau yang dari aku sendiri, aku pernah juga merasakan mengalami ya, maksudnya aku baru starting, tapi saat misalkan aku dapat kesempatan untuk itu ya pasti aku akan melakukan yang terbaik lah gitu. Yang pertama, lebih paham dulu sama apa yang selama ini itu dikerjakan saat di intern sebelumnya, walaupun hanya menggunakan Excel. Nah, coba cari eksplorasi lagi menggunakan Excel. Excel itu kita juga bisa melakukan kayak regresi dan sebagainya. Tapi sebelum sampai di situ, harus tahu dulu si perusahaan yang di apply ini, si e-commerce ini tuh kira-kira harus punya bayangan dulu nih, kira-kira data yang bisa dianalisis itu apa aja gitu.
kira-kira juga akan muncul question-question itu seperti apa. Contoh misalkan e-commerce orange gitu kan, e-commerce orange gitu kan ngejual banyak gitu kan, terus di apps-nya dia tuh ada sebut aja nggak apa-apa lah ya, contoh aja kan ya ini Shopee Food, ada terus misalkan ada untuk yang belanja, terus habis isi token listrik, bla 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 bla, gitu-gitu gitu. Nah, itu tuh hal-hal itu bisa dianalisis. Nah, kita bisa bayangin aja analisis apa sih yang bisa kita lakukan. Contoh, paling banyak tuh orang user Shopee itu lebih banyak tuh ke Shopee Food atau kemana, itu kan bisa jadi analisis gitu. Nah, satu question aja yang terkait dengan e-commerce yang mau kita apply. Nah, satu question itu kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan analisis lebih lanjut gitu. Oh oke, ini kan bisa aja pakai Excel yang kayak cuman di-collect aja datanya, eventnya berapa atau total yang klik-klik itu berapa, terus lihat aja paling tinggi yang mana gitu kan. Atau misalkan dari data-data ini tuh average-nya tuh daily usernya tuh berapa sih? Jadi matrix-matrix di e-commerce menurut aku juga harus tahu dulu. Uh, ya FYI aja lah, at least harus tahu dulu apa itu EOV, terus apa ya, total view itu biasa di e-commerce sering digunakan gitu kan, matrix itu total view, terus product details view, terus checkout rate, abandonment rate, hal-hal yang istilah-istilah kayak gitu cari tahu aja, atau keywordnya misalnya googling matrix-matrix yang ada di e-commerce. Jadi kita mencoba untuk kita tuh udah familiar loh sama dunia baru yang akan kita masuki si e-commerce ini. Nggak usah jauh-jauh dulu gitu. Dan udah tahu bayangan apa yang akan kita analisis gitu. Walaupun cuma pakai Excel. Lalu yang ketiga ya pasti menurut aku ya proaktif aja. Even misalkan kita belajar Google Data Studio, tapi mungkin memang bukan di rezekinya yang di sini, tapi yang lain. Nah, si Google Data Studio ini kan bisa jadi apa ya, bekal untuk apply di tempat selanjutnya juga gitu. Atau misalkan dengan oh kita udah familiar dengan tools lain gitu kan, itu ngejual diri kita juga di depan user gitu. Dan menurut aku di saat kita minim experience, hal yang perlu kita tonjolkan itu adalah kita adalah seseorang yang willing to learn. Itu penting karena uh, dia pasti lihat ya ini B aja nih gitu. Saat itu ya aku mungkin dilihat user kayak gitu, cuman bisa toolsnya ini. Tapi aku menunjukkan keinginan belajar aku dengan iya, tapi saya juga join di beberapa course, misalkan Google Analytics dan Google Data Studio, dengan harapan di saat saya misalkan dapat kesempatan, bisa dapat kesempatan intern di company ini, saya bisa mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari. Jadi at least saya sudah punya basicnya, dan saya akan coba untuk belajar lebih deep lagi di day to day saat emang keterima di tempat ini. Jadi itu sih yang perlu di apa ya, di highlight gitu as a minim experience atau minim tools dan mau start di data analysis gitu untuk di user interview. Oke, udah ada beberapa poin ya tadi. Coba explore tuh analisis apa ya, Kanisa. Jadi sebelum interview kita udah tahu nih kira-kira kita akan ditantang atau di-challenge analisis apa. Jadi kita at least punya gambaran lah explore analisisnya. Lalu metrik-metriknya itu penting ya. Jadi kayak istilah-istilahnya lah minimal. Jadi kayak nggak roaming pas interview, nggak roaming istilah-istilahnya ini apa. Tapi kita bisa nyambung sedikit lah. Walaupun kita nggak expert, tapi setidaknya kita nggak roaming di istilah tersebut. Sama jangan lupa willing to learn-nya ya, eager to learn-nya harus kayak emang kita tunjukin, walaupun kita cuma bisa Excel, tapi kita emang lagi proses nih, let's say belajar SQL atau Python atau hal-hal yang lain. Jadi kayak, oh iya ya, emang dan bisa mungkin nanti akan kita contohin, kita buktiin dengan misal portfolio sederhana, entah itu di Google Data Studio atau mungkin portfolio pakai Python simple-simple kayak gitu, kita bisa tunjukkan. Jadi walaupun di experience-nya belum nyentuh Excel, tapi kalau kita udah punya keinginan belajar dan bahkan kita buktikan dengan portfolio, itu juga udah jadi nilai plus juga buat user kayak gitu. Betul. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir, tapi better mungkin kita coba untuk isi dulu sesi selanjutnya dulu ya Kak ya. Terkait tadi ini udah nyambung ke portfolio dan sebagainya, nanti untuk yang terakhir baru kita akan jawab lagi gitu. Oke. Mungkin sesi selanjutnya aku bikin lebih cepat, 7 menit aja lah ya maksimal, ntar aku stop watching biar lebih banyak ke diskusinya aja gitu. Soalnya sesi selanjutnya ini lebih ke portfolio ya Kak ya, gimana nih bikin CV, portfolio dan sebagainya. Tadi kan sama nih orang-orang yang teman-teman yang sedang ngejar karir nih, gimana sih nge-create CV-nya atau mungkin portfolionya nih kayak gitu biar lebih meyakinkan. Oke. Aku lanjut ya Mas Fauzan. Ya, silakan. Oke, yang selanjutnya itu aku mau ngebahas terkait gimana sih stand out CV dan portfolio gitu. Oke, mungkin teman-teman di sini familiar dengan yang ada di sebelah kiri gitu kan. Beberapa film yang ada di sebelah kiri ini ada Emily in Paris, Inventing Anna, terus ada Sodalmi dan sebagainya gitu kan. Nah,
beberapa role yang ada di film-film ini tuh menurut aku, mereka itu kan bekerja bukan as a pure data analyst ya, tapi dynamic environment gitu kan. Tapi mereka itu tuh ternyata juga butuh basic of data analyst gitu kan. Nah, terutama buat tadi teman-teman yang nanya gitu, switching karir dari web developer atau mungkin dari ranah yang lainnya gitu, gimana sih kita tuh bisa ke data analis gitu. Nah, menurut aku tetap pasti adalah korelasi yang terkait dengan data analis gitu kan. Jadi uh, dynamic environment apapun itu tuh bisa untuk switching ke data analis karena pasti mereka tetap belajar basic-basic analisis datanya. Gimana kita menuangkan itu ke dalam sebuah CV atau portofolio gitu. Next. Oke. Di sini aku ada punya contoh CV, random aja sih sebenarnya aku tutup namanya. Aku juga googling aja, terus aku kasih namanya ya random gitu. Ini ada CV pertama, bisa dilihat dulu. Udah dilihat ya, diperhatiin. Aku mau nanya kurang lebihnya atau better yang mana nanti. Lalu ini CV yang kedua. Ini ada contoh CV aku sama CV salah satu contoh lain yang menurut aku ya bisa buat aku jadi contoh. Menurut teman-teman dari slide yang ini dan yang ini better yang mana? Quick aja, bisa yuk langsung satu atau dua. Ini satu, ini dua. Ada yang mau volunteer chat? Better yang satu atau yang kedua? Dua. Ini pada jawab dua. Oke, 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 aku lanjut. Iya, betul yang kedua ini lebih better gitu. Kenapanya paling kita visual aja gitu. Ya rapian yang kedua gitu kan. Atau kayaknya menurut yang dua, yang ini apa sih nggak jelas gitu. Nah, kenapa gitu? Pasti kan punya reason. Nah, kita breakdown satu-satu. Oke. Jadi gimana sih untuk bikin CV itu lebih stand out gitu kan, lebih apa ya, lebih menarik sama si HR gitu. Nah, pertama aku bagi CV itu menjadi 3 part. Part yang pertama adalah personal information, nama atau brief mengenai kita gitu kan, yang ada di sini dan di sini profile ini. Lalu yang kedua adalah skill dan awards kita atau ya beberapa skill kita bisa kita mention. Dan juga yang ketiga itu part yang paling penting, main partnya itu adalah karir dan juga education, background atau experience gitu. Nah, yang perlu di-highlight itu apa aja sih dari ketiga part ini? Yang pertama, untuk part pertama itu adalah personal information. Itu adalah menurut aku sesuatu yang clear aja, cukup dengan nama, email. Ini aku berbicara dalam arti CV data analis aja ya teman-teman, atau di data related gitu. Dan yang kedua, aku bukan HR, tapi aku mencoba sharing untuk based on apa yang aku tahu. Aku juga mungkin dapat feedback dari atasan aku sebelumnya, atau misalkan aku enroll juga di salah satu CV course gitu kan, yang ada di Skill Academy. Jadi aku coba untuk share ke teman-teman trial error aku seperti apa. Nah, dari itu semua, yang aku bisa simpulkan adalah untuk bikin CV as a data analyst atau data related, itu yang pertama, di part pertama, personal information, itu adalah sesuatu yang cukup clear, yang cukup reachable aja, contoh untuk kontak, ada nomor handphone, LinkedIn, karena as a social media yang untuk apa ya, profesional gitu kan, Instagram nggak penting sih menurut aku, kecuali di ranah yang lain gitu kan. Terus abis itu alamat juga aku bukan sesuatu orang yang kayak naruh alamat rumah gitu sih, karena menurut aku nggak ada hubungannya. Oke lah untuk location Jakarta Indonesia, Semarang Indonesia itu oke gitu. Tapi di sini aku nggak sih, aku cukup phone, email, LinkedIn, sama yang satu terakhir portofolio. Portofolio itu penting kalau emang teman-teman punya, itu cukup menarik gitu kan. Nah terus selanjutnya aku juga bikin kayak brief mengenai aku atau summary tentang aku tuh siapa gitu di part profile di sini. Di sini juga ada, itu highlight aja dengan yang menggambarkan kita tuh orangnya seperti apa, atau highlight awards atau apa ya, sesuatu yang mau kita tonjolkan. Oke, aku sempat bekerja di beberapa industri. Itu kan menarik, apalagi industri yang kita apply itu kita mention nih di profile kita gitu. Ya, makanya aku put itu di situ gitu. Lanjut, yang kedua itu ada di education gitu. Nah, sorry, ada di awards dan honors gitu kan, dan juga skill gitu. Nah, skill-skill apa aja sih yang kita punya? Di sini aku taruh skillnya itu aku tulis di setiap masing-masing job description aku gitu di sini di bawah. Atau mau teman-teman bikin section tersendiri kayak si Lipuang Lim ini, aku nggak tahu gimana spellnya.
itu juga nggak masalah gitu. Jadi terserah teman-teman prefer yang mana gitu. Tapi kalau aku sih prefer yang atheist friendly ya. Jadi yang untuk sebelah kiri ini aku bisa bilang tuh CV kreatif, yang sebelah kanan itu tuh atheist friendly gitu. Nah, aku lebih prefer yang atheist ini karena ya biar aman aja gitu. Biar kalau misalkan si HR itu tuh pakai, aku nggak tahu sih gimana analyze CV-nya, tapi at least itu bisa lebih kebaca dengan sistem dengan lebih baik gitu. Jadi nggak dibagi dua, nggak di split bagi dua, dan ya nggak banyak ornamen-ornamen apapun itu, jadi juga looks like-nya lebih profesional gitu. Cuman biar nggak kaku, mungkin kita mainin sedikit-sedikit warna kayak gitu. Terus next, udah kita ngomong skill, nah ini part yang paling penting di experience, baik itu education ataupun working experience gitu kan, karirnya gitu kan. Nah, di sini aku sering menemui orang-orang itu, teman-teman aku ya lah ya, maksudnya kalau kita lagi sharing bareng, minta feedback satu sama lain terkait CV, itu cuma mention pekerjaannya ngapain aja. Oh, aku gini, gini, gini. Tanpa nge-highlight atau emphasis ininya, apa namanya, mereka tuh achievement-nya apa aja. Contoh, kayak aku selama bekerja di Pizza Hut, aku sudah bisa untuk create 2, 1, 3, 5 dashboard gitu kan dari Google Data Studio atau apa. Nah, angka 5, 3, 2, 1 itu kan sesuatu yang bisa terukur ya. Dan itu tuh menurut aku juga sesuatu yang harus di-highlight dan suatu achievement gitu. Dan untuk di ATS friendly, dia itu membaca ketika ada angka-angka atau sesuatu yang bisa terukur di setiap line-line-nya. Maka dari itu di sini aku nggak cuman uh, tuliskan job desk aku, day to day aku ngapain, tapi aku juga emphasis apa aja sih yang sudah aku capai, ada berapa sih, dan sesuatu yang bisa dihitung gitu. Atau misalkan bisa menaikkan conversion rate gitu kan, walaupun itu atas hasil kerja bukan diri sendiri, tapi juga pastinya tim gitu. Ya nggak masalah, tulis aja dan set briefly di situ kayak gitu. Jadi poinnya yang penting ada di CV itu kontaknya yang cukup reachable aja, yang nggak penting-penting tinggi berat badan. Menurut aku as a data analyst juga itu nggak penting gitu ya. Alamat juga nggak perlu, jadi yang reachable aja. Terus yang kedua adalah summary tentang kita. Lalu selanjutnya itu ada di part skill, highlight skill-skill yang kita punya. Dan selanjutnya adalah yang paling penting, highlights dari experience atau professional experience kita itu gak cuman job desk atau day to day-nya aja, tapi juga perlu dengan sesuatu yang bisa diukur atau achievement-achievementnya itu apa aja, kayak gitu. Nah, untuk fresh graduate mungkin bisa dimulai dari experience dari organisasi yang emang ada relevansinya dengan si pekerjaan yang mau di-apply kayak gitu. Atau kalau enggak ya mau nggak mau pasti menurut aku ya as a fresh graduate gitu harus banyak ikut course gitu, karena sertifikat-sertifikat itu kan juga kita bisa mention di sini nih, aku tulis juga sertifikat aku di sini gitu. Lalu selanjutnya mungkin cek juga untuk para apa ya job seeker fresh graduate, startnya itu yang pertama aku taruh itu experience aku. Jadi professional experience itu paling atas. Jadi experience aku kan misalkan masih sedikit nih misalkan gitu. Jadi biar HR tuh gampang lihatnya, aku taruh paling atas, baru ke bawah-bawahnya tuh sesuatu kayak education dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang mau di-highlight kalau bisa diutamain dulu di atas. Dan not juga penulisan itu dari tanggalnya itu tuh dari yang paling paling baru ke paling lama. Jadi mundur. Jadi karir yang paling baru, terus karir sebelumnya, terus mundur lagi. Jadi urut semuanya kayak gitu. Terus oke. Jadi personal information, checklist kita udah ngebahas. Emphasize result rather than responsibility. Responsibility-nya dimension, tapi result itu juga harus tunjukin gitu kan. Terus kita juga perlu customize dengan job apa yang kita pengenin gitu. Yang tadi aku sudah pernah bilang juga, CV itu nggak sekali bikin, tapi berulang kali bikin sesuai dengan job requirement yang mau kita apply gitu kan. Jadi kita customize kata-kata yang kata kerjanya tuh ada nih di requirement-nya, atau poin-poin tuh tools-tools yang kayaknya tuh di pekerjaan yang mau kita apply tuh ada, dan kita tuh juga pernah mengerjakan itu, jadi match. Jadi kita customize dulu, lalu highlight change dan growth, itu yang part dari si result tadi juga. Lalu kita show industry insight dengan company yang mau kita apply. Contoh misalkan aku as a data analyst with a hands-on experience, misalkan almost 3 years atau 2 years dan lain sebagainya, dengan interest di industri mana. Jadi user itu merasa kayak user HR itu merasa kayak oke, match nih gitu. Dan use power words. Power words apa?
Itu bisa di-search, googling aja sekarang juga power words for CV, itu pasti muncul. Intinya sih ini kata kerja yang apa ya, yang bisa membantu nge-boost CV. Jadi untuk ATS friendly, itu yang dibaca itu si power words ini dan juga result. Jadi diusahakan juga starting setiap kita nulis per poin-poin itu adalah kata kerja atau si power words itu. Jadi kayak misalkan create uh, collaboration dan lain sebagainya dan ya hal-hal maksudnya power words lainnya gitu. Lalu untuk cek progress atau apakah CV kita good enough atau enggak, kita bisa pakai si resumeBoarded.com. Bisa di screenshot teman-teman ini atau di search resumeBoarded.com. Jadi ini sih kita cuma tinggal upload CV kita, nanti dia bakal ngebaca skor kita tuh berapa. Dan dia juga bakal ngasih feedback kekurangan kita di mana. Jadi dari feedback itu kita bisa perbaiki. Nah, aku biasanya dulu aku masukin, aku revisi masukin lagi, naik dong skornya atau ada feedback lain lagi, terus masukin gitu, terus sampai aku merasa oke, that's enough gitu. Aku baru bisa mulai blast CV aku ke company-company yang aku mau. Jadi jangan cuma sekedar masukin CV, tapi nggak punya preparation untuk itu gitu. Mungkin ini dari aku untuk persivian terakhir dari portofolio. Nah, buat teman-teman yang merasa gimana mau bikin portofolio, orang Python aja nggak ngerti, SQL aja nggak ngerti, nggak masalah menurut aku. Uh, aku sengaja bikin portofolio itu dari Medium. Karena banyak kan jenis-jenis portofolio data analis gitu. Aku salah satunya tuh suka salah satu portofolio itu yang bentuknya itu website based gitu. Jadi kayak merasa kita tuh punya documentation website kita sendiri. Tapi kan kalau website biasanya untuk yang mau tampilannya bagus gitu kan harus bayar gitu ya. Tapi aku merasa kayak nanti aja lah gitu kan. Toh aku masih butuh banyak belajar. Jadi aku reverse pakai si Medium ini karena Medium ini juga bisa free kan. Jadi aku pakai Medium. Si Medium ini sebagai wadah untuk portofolio atau publikasi-publikasi aku. Jadi di sini aku starting create portofolio itu dengan membuat visualisasi data gitu. Karena menurut aku, aku cukup di visualisasi data, aku bisa ekspor banyak dari visualisasi data, mulai dari pakai Google Data Studio, Power BI. Jadi aku bisa mencantumkan gak cuma dari CV aku bisa ABC, tapi aku bisa menunjukkan oh ini loh contoh project aku, contoh visualisasi yang pernah aku bikin. Nah, dan aku juga senang untuk bercerita dalam arti itu kayak menjelaskan sharing flow by flow-nya gimana create ini. Jadi aku pakai si Medium ini untuk wadah aku sharing sesuatu apa yang mau aku sharing dan hopefully bermanfaat gitu untuk orang-orang. Jadi aku starting di sini. Aku juga ada GitHub, tapi jujur aku belum mention GitHub aku di sini. Kadang kalau misalnya diminta ya aku put gitu. Karena aku merasa GitHub aku belum rapih dan ya aku masih belajar jadi aku perlu merapikan GitHub aku. Cuman kalau teman-teman udah punya GitHub bisa di-mention di situ. Tapi aku sih prefer sesuatu yang visual gitu. Jadi orang di luar data terutama HR tuh bisa lihat oh oke, dia bisa visualisasi data gitu, that's good. Tapi kalau misalkan HR dengan GitHub jadi kan cuma buka aja gitu, tapi untuk baca skrip-skripnya dia nggak mungkin tahu gitu kan. Jadi menurut aku ini menarik sih kalau kita punya portofolio website base atau ya at least kita punya Medium gitu. Dan jangan lupa setelah kita bikin artikel tersebut, publikasi tersebut, di-share juga di LinkedIn. Jadi makin banyak makin banyak juga orang yang tahu, terutama juga terkait juga dengan keyword-keyword search keyword yang dicari user gitu kan, yang dicari HR gitu. Jadi profil kita tuh selalu bisa muncul nih saat HR tuh nyari. Jadi kita bisa dapat offering nih dari LinkedIn gitu kan, dari message LinkedIn, gak cuma kita yang nunggu kita dipanggil. Kurang lebih kayak gitu dari aku. Tadi aku sudah mention juga ya ini, jadi kayaknya kita skip aja. Ini cuma part dari pekerjaan aku tuh ngapain aja di industri-industri sebelumnya. Tadi sudah di-mention, jadi mungkin sekarang kita next ke question and answer aja. Lanjut lagi, dan aku punya salah satu mantra sih ini buat teman-teman kayak intinya apa ya, growth itu painful dan ya apa ya, jangan kalau misalkan salah sedikit atau misalkan diingetin orang sedikit gitu kan, jangan langsung patah semangat atau misalkan kayak aduh mager deh ya udah deh nggak usah atau sakit hati baper gitu, jangan. Tapi kayak ya udah balik lagi ke why yang pertama, reason kalian untuk menjalani itu semua apa atau end goals kalian itu mau kemana.
balik lagi ke si why-nya itu. Ketika si why-nya itu lebih kuat, lebih powerful daripada judgement dari luar, ya apapun judgement atau misalkan kayak godaan-godaan dari luar, males enroll kelas mendingan tidur atau apa, ya itu nggak akan ada artinya. Ya mager itu pasti kadang ada, tapi at least bisa lah dilawan. Kayak gitu dari aku. Makasih untuk waktunya. Kalau misalnya ada question, teman-teman bisa langsung email ke aku atau let's connect di LinkedIn aja nggak apa-apa atau Instagram. Dan ya kalau ada pertanyaan lebih lanjut di luar ini, aku open kalau ada pertanyaan gitu. Makasih. Oke, thank you banget nih dari Kak Anissa. Tadi sebenarnya ada satu question yang belum ya. Kan tadi udah ngomongin per CV-CV-an dan per portfolio ya, persiapan dan sebagainya. Nah, itu pasti cocok banget nih sama teman-teman yang switch karir ataupun dari fresh graduate tadi kan. Maksudnya kan ada dari fresh graduate, ada yang switch karir juga nih. Nah, ada pertanyaan dari Ergon Rizky, dia pengen tanya nih tips and trick buat yang switch karir nih di bidang data. Nah, dia kan tadi as a web developer, nah itu gimana nih? Apakah requirement-nya harus ada experience? Terus tadi gimana nih? Mungkin bisa juga pas per portfolio-nya ya. Apakah portfolio itu tadi benar-benar impact nggak sih Kak? Kayak ya, dalam artian, apakah dengan adanya portfolio atau CV yang bagus tadi, misalnya kita nggak punya pengalaman atau tadi cuma intern atau mungkin harus 1 tahun pengalaman, itu bisa dapat tembus atau enggak kayak gitu. Apakah ada experience gara-gara portfolio doang dapat interview juga nih kayak gitu, jangan-jangan bisa jadi kita yang nggak punya experience atau minimal tapi gara-gara portfolio yang menarik bisa dapat tawaran lah ya kayak dapat ditawarin dari HR atau gimana dari Kanisa. Oke. Yang pertama, mungkin aku dari kebetulan saya sedang bekerja as a web developer gitu. Mungkin nggak switching, mungkin caranya gimana? Mungkin ini secara general aja ya, nggak cuma menutup sebagai si developer, web developer, tapi misalkan dari ranah lainnya terus pengen masuk ke data analis gitu. Kalau yang pertama kita bisa lakuin adalah mencari korelasi antara apa yang kita kerjakan sekarang dengan data analis. Contoh, web developer. Aku kurang tahu juga ya, maksudnya workflow sebagai web developer itu seperti apa gitu. Tapi mungkin dari situ bisa nyinggung masuknya itu ke arah digital data gitu atau website data. Misalkan di portofolionya itu ada terkait website gitu kan, tapi juga ada part di portofolionya itu misalkan terkait analisis website kayak gitu-gitu. Jadi atau misalnya as a web developer mention kayak oke, nggak cuma nge-create website, tapi si Mas Ergon Rizky Pardana ini tuh juga punya experience atau at least pemahaman terkait matrix-matrix yang ada di website. Dan si misalkan Mas juga bisa kayak mention ngerti soal Google Analytics gitu kan, kayak ngerti gimana analisis website dan lain sebagainya. Jadi hal yang pertama yang bisa aku bilang sih kalau dari web developer mungkin bisa belajar di GA-nya ya. Jadi gimana sih analisis si website tersebut kayak gitu. Terus kalau dari ranah-ranah di luar itu cari aja korelasinya. Contoh tadi kalau web developer itu misalnya fokusnya awalnya cuma nge-create si website tersebut, improving website tersebut gitu. Atau misalkan kalau ada isu-isu di website tersebut gitu ya, cari aja korelasi di situ. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu tuh kita lebih interest di analisis si website tersebut. Nah, itu kan ada tuh korelasi di situ website dengan digital datanya. Atau misalkan hal-hal lainnya kayak gitu. Jadi pertama kalau mau switching karir tuh cari korelasinya apa dulu, ada hubungan nggak sih? At least kalaupun nggak ada hubungan sama sekali gitu, ya tunjukin dari interestnya itu dari apa, sesuatu yang kita mulai, ya kita join course atau join-join di event-event yang terkait dengan apa yang mau kita tuju si karir itu gitu. Terus kalau misalkan udah apa ya nggak pede duluan gitu, misalkan question yang kedua itu kebanyakan dalam requirement-nya itu tuh ada minimal 1 atau 2 tahun pengalaman. Menurut aku itu tuh enggak sesuatu yang baku banget harus gitu. Ya aku nggak tahu ya, tapi based on experience aku tuh kadang aku juga sempat dulu apply yang requirement itu 3 tahun, sedangkan dulu aku belum ada 2 tahun experience. Ya walaupun memang itu belum rezeki aku saat sampai di akhir di user atau di mana lah gitu. Tapi at least CV aku tuh bisa bisa lolos loh sampai interview dengan HR, aku bisa dapat technical testnya. Ya artinya menurut aku jangan menutup langsung udah nih experience-nya masih kurang udah tutup nggak usah apply. Jangan, menurut aku apply dulu. Once misalkan masuk
maksudnya kepanggil nih CV-nya, walaupun pada akhirnya nggak dapat posisi itu, tapi tuh kita udah ngantongin banyak ini technical test. FYI, ini fun fact sih, aku tuh seneng ngumpulin technical test. Jadi aku apply ke sini, masuk, terus ada yang aku diterima, ada yang enggak gitu. Nah, itu tuh technical testnya aku kumpulin. Dan di saat aku menemukan case yang, aduh susah nih, oh oke, kalau emang aku pengen di level ini, artinya suatu saat aku mungkin akan menghadapi si technical test seperti ini juga gitu. Jadi aku bisa nih pakai ini buat aku belajar gitu, atau suatu saat nanti aku apalagi ke sini atau di tempat lain yang mungkin bakal ngasih case-case yang kayak gini juga, karena levelnya tuh misalnya lebih tinggi dari kemampuan aku sekarang gitu. Dan kalau aku mau upgrade skill dan upgrade karir aku, ya artinya aku juga harus terus nambah skill, dan aku tetap harus belajar kayak gitu sih. Paling pokoknya tetap aja coba masukin gitu kan, tapi ya jangan coba cuma masukin doang terus kepanggil, tapi ya usaha semaksimal mungkin. Dan kalau possible sebelum interview atau sebelum ada technical test dipelajari, ya pelajarin aja dulu. Itu sih dari aku. Dan kalau belum ada project sama sekali, ya mungkin bisa starting dengan cari data-data sendiri di Kaggle, tahu data sendiri, analis-analis sendiri, lihat tutorial di YouTube, atau banyak sih sebenarnya, atau di LinkedIn Learning juga aku kadang pakai. Kalau nggak mau yang berbayar, YouTube aja, karena banyak sih di YouTube kayak tutorial analisis, mulai dari descriptive analisis sampai sampai visualisasi data, sampai dan seterusnya kayak gitu. Kalau dari aku mungkin gitu aja. Apakah Oh, sudah menjawab atau ada pertanyaan lain mungkin? oke, berarti kira-kira itu dari ini ya Kak ya. Tadi cari part yang berhubungan ya atau korelasinya sama data ya. Kalau tadi website mungkin Google Analytics ya, Google Analytics-nya harus atau database-nya gitu ya kan. Kalau buat website ada database-nya. Terus pokoknya ataupun bukan dari web developer atau yang teman-teman yang lain, cari korelasi apa nih yang kadang mungkin pernah teman melakukan, entah deskripsinya ya mungkin ada hubungannya sama data, atau di kerjaannya itu dia bikin report kayak gitu ya kan, report kan ada datanya, nah itu bisa tuh ada hubungannya. Terus tadi menarik tuh 1-2 tahun experience itu, apakah itu penting? Iya penting, tapi itu nggak mandatory ya Kak ya sebenarnya. Kalau dari pun biasanya 1-2 tahun itu tuh dia masih disandingkan juga sama fresh graduate. Jadi jangan takut dulu nih buat kayak udah jiper gitu, oh 1-2 tahun. Enggak, itu biasanya 1-2 tahun tuh masih, ya kita nggak ngomong apa Petri, itu masih masih di ranah fresh graduate juga. Jadi jangan jiper dulu, itu nggak mandatory. Jadi coba dulu, kalaupun tadi kurang jodoh atau dalam artian nggak dapat itunya, tapi at least misal kita udah nyoba, atau bahkan kita dapat technical test tadi itu menarik tuh. Jadi kita nyoba buat dapetin pengalaman dari technical testnya. Jadi kita bisa tahu kekurangan kita di mana. Contoh, dari tadi Kak Anissa nyoba misal di tempat A ada technical test. Dari technical testnya di breakdown tuh, ada part SQL, ada part analisisnya, ada part misal bikin insight kayak gitu. Ternyata dari Kak Anissa pas ngerjain technical test, atau mungkin teman-teman yang di sini ngerjain technical test, ada ngerasa kurangnya, kayaknya saya kurang analisisnya bisa nih, insight-nya bisa, tapi SQL-nya kurang. Jadi kitanya juga bisa merefleksikan diri, oh as a data analyst berarti ini penting nih, kayak gitu. Tapi teman-teman ketika udah bisa ngerjain semuanya dan lolos, ya kan itu berarti bagus. Jadi emang teman-teman emang punya capabilities untuk jadi data analis tersebut. Jadi jangan jiper dulu nih, itu bahkan bisa jadi experience juga ya Kak ya. Terus tadi kalau mau biar nggak jiper, ya tadi coba untuk buat portfolio, tadi udah banyak resource online ya, jadi tinggal cari aja di online cari kita lakuin lah apa buat si portfolio tersebut. Bahkan dengan adanya portfolio, mungkin experience saya juga dan experience dari Kak Anissa, ya karena mungkin saya udah punya pengalaman juga mungkin, jadi mungkin udah dicari HR, tapi dengan adanya kayak saya bikin portfolio di LinkedIn, saya bikin sesuatu konten atau post out sesuatu, itu dari HR dan sebagainya itu yang approach ke kita, yang nyariin kayak gitu. Mungkin dari Kanisa juga tuh pernah mungkin dia ngepost apa dashboard Kak, atau apa, walaupun experience-nya belum lama, mungkin baru setahun atau 2 tahun, tapi malah dicariin kan, oh mau nggak jadi join di tim ini dan sebagainya kayak gitu. Jadi teman-teman jangan ragu dulu, jangan jiper, tapi lakuin aja dulu, bikin portfolio dan sebagainya. Nah, better untuk portfolio kan udah banyak nih dan sebagainya. Nah, coba bikin portfolio yang menarik dalam artian dengan sudut pandang teman-teman. Contoh, bikin portfolio data, tapi teman-teman punya sudut pandang mungkin bukan data, dari non-data, itu gimana nih ngejelasinnya dan sebagainya. Itu jadi kayak punya hal menarik. Contoh data-data yang udah sering misal pakai data yang ada di internet lah, ada
Titanic dan sebagainya, tapi diceritain tapi versi dari teman-teman itu bisa menarik juga, gitu sih kira-kira. Jadi feel free juga buat tanya-tanya, buat langsung tanya juga dari connect ke kita ya, ke Anissa, bisa ke Anissa juga, ke saya juga, di LinkedIn juga bisa. Jadi langsung tanya-tanya dari situ juga bisa kayak gitu. Jadi dengan connect ke LinkedIn juga itu experience juga nih, mungkin sedikit pengalaman ya saya di LinkedIn dan Kak Anissa juga di LinkedIn. Jadi di LinkedIn itu media sosial yang kita bisa tanya aja bebas. Misal nih saya butuh Power BI, tanya aja, cari aja orang yang ahli Power BI, kita tanya dan di situ Kadang mostly akan nyampe ke dijawab. developer India ya, Mas? Iya, terus sampai ke developer India kita tanyain tentang Power BI. Kalau kita emang mau belajar kayak gitu. Bahkan saya juga sering ditanyain sama orang-orang yang misal dari teman-teman di sini juga mungkin kalau wah pengen tanya terkait data, startnya dari mana atau ada stuck nih di data, tanya aja, misal connect ke saya di LinkedIn terus tanya via DM di LinkedIn, ada saya lagi ini dan saya sering ditanyain kayak gitu juga, ya saya jawab juga kayak gitu, tenang aja, feel free aja. Jadi connect dengan kita bisa tanya-tanya juga. Jadi nggak cuma di sini sesi ini, mungkin nanti akan ada sesi-sesi lain. Jadi di anak data ini nanti kita akan adain sesi kayak gini yang dari teman-teman alumni anak data ataupun non anak data yang mau sharing nih pengalaman, bahkan background-nya tadi bukan data, dari bisnis ataupun dari website, dari kan Anissa tadi kan dari bisnis ya, atau mungkin dari web developer, bahkan ada yang dari perkapalan dan sebagainya, nanti bisa jadi as a data analyst. Nanti akan ada sesi selanjutnya, ya stay tune dengan anak data juga. Untuk sesi kali ini kita cukupkan, udah jam 12 juga, nggak sadar ya dari jam 10 2 jam ya, udah sampai jam 12, udah lama juga. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Ini kita record, jadi nanti rekamannya akan kita embed di kelas enroll yang udah di enroll, jadi teman-teman bisa dengerin juga dan materinya juga akan kita put di sana. Kalaupun ada tambahan materi dari Kak Anissa, misal link-link tertentu, nanti kita juga akan put di sana kayak gitu. Terima kasih semuanya, selamat berakhir pekan, semoga bermanfaat pada sesi pagi ini, dan ya semoga ketemu lagi di sesi-sesi anak data selanjutnya. Terima kasih banget buat Kak Anissa atas waktunya juga, semoga bermanfaat ilmunya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kita cukupkan.